Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Lirim yang tengah diinterogasi oleh dua orang polisi. Lirim yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ditanya salah satu petugas polisi mengenai dirinya yang tak menua sedikit pun, padahal usianya sudah menginjak 70 tahun. Lirim kemudian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari dunia yang berbeda dan alasannya bisa tetap awet muda karena dirinya memiliki sebuah seruling ajaib yang ia rebut dari adik tirinya yang merupakan seorang raja di dunia asalnya. Mendengar itu, petugas polisi kembali bertanya tentang keberadaan hal tersebut. Lirim kembali menjelaskan mengenai seruling ajaib tersebut, di mana seruling itu bukan hanya bisa membuatnya awet muda, tetapi seruling itu juga mampu mewujudkan ambisinya menguasai dua dunia. Sebab dengan seruling ajaib itu, Lirim bisa berpindah sesuka hati dari dunia satu ke dunia yang lain. Akan tetapi saat ini seruling itu terbagi menjadi dua yang salah satunya dipegang oleh keponakannya. Sin kemudian kembali ke dunia tempat Lirim berasal. Ketika itu Lirim melakukan pemberontakan kepada adiknya yang merupakan raja di sana, di mana Lirim dengan bantuan para anak buahnya berhasil menghabisi pengawal kerajaan serta membunuh sang raja. Tujuan Lirim saat itu bukan hanya untuk mengambil tahta kerajaan, tetapi untuk menguasai seruling ajaib yang hanya diturunkan kepada pewaris sah dari keluarga kerajaan. Akan tetapi saat itu sang putra mahkota datang ke sana dan melihat apa yang telah Lirim lakukan kepada ayahnya. Lirim yang merasa jika sang putra mahkota akan menghambat rencananya berusaha membunuhnya di malam itu juga. Tetapi sang putra mahkota tanpa diduga berusaha menyerang Lirim dengan menghunuskan pedang. Lirim yang dengan refleksnya pun menahan pedang itu menggunakan seruling ajaib hingga membuat seruling ajaib itu terbelah menjadi dua. Setelah itu, Lirim kembali berusaha membunuh putra mahkota, namun tak disangka seseorang misterius datang menghabisi bawahannya serta membuat Lirim tak sempat membunuh sang putra mahkota. 이 일을 망쳐. Hingga setelah kejadian itu, Lirim dinyatakan sebagai orang paling dicari oleh pihak kerajaan, walaupun tak pernah berhasil ditemukan jejaknya. Ternyata saat Lirim berada di hutan bambu, dirinya tak sengaja membuka sebuah gerbang yang ternyata gerbang tersebut membawanya ke sebuah dunia berbeda di tahun yang sama. Di mana di dunia itu, sistem pemerintahan sudah tak menganut sistem kerajaan seperti di dunianya, melainkan sudah menganut sistem republik. Awalnya, Lirim sendiri sangat kebingungan dengan keadaan dunia baru yang ia datangi, hingga ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya. Pada akhirnya, Lirim menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia yang berbeda karena melihat sosok dirinya di dunia ini dengan keadaan lemah tak berdaya. Dengan kejamnya, Lirim pun langsung membunuh sosok dirinya yang berada di Republik Korea dengan suatu tujuan. Sin kembali ke dunia kerajaan Korea, di mana di sana sedang diadakan penobatan sang putra mahkota menjadi seorang raja. Sang raja muda yang bernama Lee Gon harus mengemban tanggung jawab besar, yaitu menjadi raja menggantikan ayahnya. Walaupun begitu, Lee Gon tetap saja merupakan seorang anak kecil yang terus meratapi kesedihannya karena kehilangan sang ayah. Di tengah kesedihannya itu, Lee Gon selalu dihibur oleh anak sahabat baik ayahnya bernama Jo Young. Hingga karena Jo Young selalu di dekatnya, membuat Lee Gon memberikan sebuah kepercayaan dengan menjadikan Jo Young sebagai pengawal pribadinya. Sementara di Republik Korea, Lirim terus mempelajari dunia itu, bahkan tak butuh waktu lama, ia berhasil mengumpulkan anak buah setianya dari dunia sebelumnya yang tak sengaja ikut terbawa ke sana. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Kini terlihat Lee Gon kecil sudah menjadi pria dewasa dan tampan. Ia juga kini sudah menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya dan selalu mendapat pengawalan ketat dari Jo Young agar kejadian buruk yang menimpa ayahnya tak terulang kembali.
Nah, karena hal itu, saat ini Lee-gon tak memiliki kasih hati, membuat si nenek sang pengurus istana yang sudah menganggap Lee-gon sebagai anaknya merasa resah karena Lee-gon terlihat tak tertarik untuk memiliki seorang istri. Oleh karena itu, si nenek selalu menaruh jimat di kamar Lee-gon agar Lee-gon secepatnya mendapatkan seorang istri serta keturunan. Walaupun begitu, Lee-gon tetap cuek dan menikmati waktunya sebagai seorang raja yang dicintai rakyatnya. Bahkan, Lee-gon selalu menyempatkan waktu untuk mendongengkan sebuah cerita kepada anak-anak. Lee-gon juga terkenal sebagai raja yang adil dan bijaksana yang tak mau diperlakukan istimewa. Itu bisa terlihat ketika ia mengikuti sebuah perlombaan mendayung. Ia dengan sangat antusias mengikuti perlombaan itu tanpa ada sedikit pun bantuan dari panitia yang mengadakan perlombaan tersebut. Singkat cerita, Lee-gon menanyakan perkembangan tentang seseorang yang pernah menyelamatkannya dulu dari pamannya yang mencoba membunuhnya. Tetapi, Jo-young mengatakan jika selama ini dirinya tak pernah sekalipun berhasil menemukan orang yang dimaksud oleh Lee-gon, serta mungkin saja orang tersebut sudah menua. Hal itu membuat Lee-gon melihat kembali identitas orang misterius yang dulu menyelamatkannya bernama Jong-e. Kita lalu akan diperlihatkan dengan sosok wanita yang dimaksud oleh Lee-gon. Dia adalah seorang petugas polisi berpangkat letnan yang sedang menjalankan tugasnya menangkap seorang pelaku kejahatan. Tetapi Jong-e ini berada di dunia yang berbeda dengan Lee-gon. Walaupun seorang perempuan, tetapi dirinya memiliki skill bela diri yang mampu membuat para penjahat itu pun ketakutan. Kembali ke Lee-gon, saat dirinya sedang berada di kandang kuda miliknya, ia dengan kuda kesayangan itu pun langsung mengejar sesuatu hingga sampailah di hutan bambu tempat Lirim dulu berpindah dunia. Di sana, Lee-gon tanpa disadari menemukan sebuah gerbang menuju dunia lain dan dengan rasa penasaran, Lee-gon pun memasuki gerbang tersebut hingga karena itu, Lirim kemudian merasakan jika ada sesuatu yang telah terjadi. Ternyata, waktu tiba-tiba berhenti sejenak. Sementara Jong-e yang tengah terjebak macet, tiba-tiba dikejutkan dengan melihat bayangan dirinya di cermin yang berbeda. Hingga tak lama kemudian, ia melihat seorang pria menunggangi kuda di tengah kemacetan, membuat dirinya bahkan semua warga keheranan dengan hal itu. Lalu, Jong-e sebagai seorang polisi mengejar pria itu yang ternyata dia adalah Lee-gon. Sementara Lee-gon sendiri sangat terlihat terkejut melihat Jong-e, wanita yang selama ini ia cari. Dan tanpa banyak bicara, Lee-gon pun langsung memeluknya. Tapi dengan refleksnya, Jong-e langsung melepaskan pelukan Lee-gon karena ia tak mengenal Lee-gon sama sekali. Lee-gon pun langsung menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia lain dan itulah alasannya dari dulu ia tak pernah bisa menemukan Jong-e. Untuk itu, Lee-gon pun berusaha menceritakan semuanya kepada Jong-e bahwa dirinya datang dari dunia yang berbeda dan merupakan seorang raja di dunianya. Mendengar hal itu, sontak saja Jong-e berpikir jika Lee-gon adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit. Dan karena Lee-gon tak memiliki tanda pengenal serta berkendara menggunakan seekor kuda di jalan raya, Jong-e pun membawa Lee-gon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, Lee-gon tetap bersikeras jika dirinya merupakan seorang raja yang membuat Jong-e kesal dan menyuruh Lee-gon untuk menunjukkan semua barang-barang yang Lee-gon bawa. Hingga ketika Jong-e memeriksa dompet milik Lee-gon, di dalamnya berisi identitas Lee-gon sebagai seorang raja di kerajaan Korea. Tetapi hal itu membuat Jong-e semakin merasa kasihan sebab kegilaan yang dialami Lee-gon sudah sangat parah. Jong-e malah tertawa ketika melihat uang kertas di dompet milik Lee-gon dan menganggap jika uang itu adalah uang palsu. Sementara di dunia Lee-gon, tampak Jo-young sedang mencari jejak Lee-gon karena tiba-tiba saja ia menghilang. Untuk itu, ia segera menyuruh bawahannya agar terus mencari keberadaan Lee-gon. Kembali ke Lee-gon yang kini sudah dimasukkan ke dalam sel, tapi di sana Lee-gon tetap bersikukuh jika dirinya adalah seorang raja yang tak boleh diperlakukan seperti itu. Hingga tak lama kemudian, Lee-gon melihat kedatangan seorang pria yang sangat ia kenali, di mana pria tersebut sangat mirip sekali dengan Jo-young pengawal pribadinya.
Namun ternyata itu bukanlah Choyung, melainkan orang lain bernama Ensop yang berpikiran sama seperti Jong-e jika Lee Kwon adalah orang gila. Tak lama, Jong-e mendapatkan laporan jika sidik jari dari Lee Kwon tak terdaftar sama sekali. Hal itu membuat Jong-e kembali menemui Lee Kwon untuk menanyakan siapa Lee Kwon sebenarnya. Lee Kwon tetap bersikukuh jika dirinya adalah seorang raja dari dunia berbeda yang tak akan bisa dimengerti oleh Jong-e. Merasa jika Lee Kwon semakin menggila, Jong-e menanyakan tentang bukti jika memang benar bahwa ada dunia lain yang tak diketahui olehnya. Dengan sangat detail, Lee Kwon pun segera menjelaskan mengenai dunia paralel, tetapi penjelasan Lee Kwon malah membuat Jong-e semakin pusing. Dan karena tak ada jejak kejahatan yang telah dilakukan Lee Kwon, mau tak mau Jong-e pun harus membebaskan Lee Kwon. Di momen itu, Lee Kwon menanyakan lokasi hotel bintang 5 yang bisa ia tinggali, membuat Jong-e merasa heran kenapa orang miskin seperti Lee Kwon malah berhayal ingin tinggal di hotel bintang 5. Lee Kwon pun kemudian mencopot salah satu kancing dari pakaiannya dan mengatakan jika kancing tersebut terbuat dari berlian, yang tentu saja membuat Jong-e semakin dibuat heran dengan perilaku dari Lee Kwon. Akan tetapi, saat Jong-e mengantar Lee Kwon ke toko emas, dirinya begitu terkejut ketika pemilik toko emas mengatakan jika kancing pakaian milik Lee Kwon terbuat dari berlian langka, yang jika dijual maka harganya sangat mahal. Hal itu membuat Jong-e terus melihat kancing-kancing yang dipakai oleh Lee Kwon. Tetapi saat Jong-e pulang ke rumahnya, ia dikagetkan karena di halaman rumahnya sudah ada kuda milik Lee Kwon. Ternyata, Lee Kwon menggunakan uangnya untuk membujuk Ensop agar mau menuruti keinginannya. Tak terima dengan semua itu, keesokan harinya Jong-e pun mendatangi hotel tempat Lee Kwon tinggal. Saat kembali bertemu, Jong-e menanyakan mengapa kuda milik Lee Kwon berada di halaman rumahnya dan mengapa Lee Kwon tak segera kembali ke tempat asalnya. Lee Kwon kemudian menjawab jika dirinya berjanji tidak akan berlama-lama membiarkan kudanya berada di halaman rumah Jong-e, serta alasan dirinya belum kembali ke tempatnya karena Lee Kwon merasa senang karena telah menemukan apa yang telah ia cari selama 25 tahun, yaitu Jong-e. Mendengar itu, Jong-e yang merasa bahwa Lee Kwon ini sudah semakin gila, dirinya kemudian mengancam akan menjual kuda milik Lee Kwon jika Lee Kwon tidak segera pergi kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, bukannya takut dengan ancaman dari Jong-e, Lee Kwon malah justru terus mendekati Jong-e dengan menelepon Jong-e tanpa henti hingga membuat Jong-e merasa kesal dengan kelakuan Lee Kwon. Di tempat berbeda, terlihat Lirim kali ini sudah mempunyai beberapa pengikut yang salah satunya merupakan orang penting di Republik Korea dan terlihat sangat setia kepadanya. Ternyata, salah satu cara Lirim mendapatkan pengikut yaitu dengan membantu membalaskan dendam serta meringankan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya. Kembali ke Jong-e yang baru pulang ke rumahnya, di sana dirinya kemudian menelepon Ensop dan menanyakan keberadaan Lee Kwon. Ensop pun membuat Jong-e menemui Lee Kwon yang kini berada di sebuah perpustakaan. Dengan ketampanan serta karisma yang dimilikinya, Lee Kwon mampu membuat semua wanita yang berada di perpustakaan itu terpukau kepadanya. Hingga tak lama, datanglah Jong-e yang kali ini sedikit memberikan perhatian dengan mengajak Lee Kwon makan bersama. Tetapi, tingkah Lee Kwon lagi-lagi malah membuat Jong-e kesal ketika Lee Kwon mengatakan jika dirinya tak bisa makan sebelum makanan itu dites terlebih dahulu. Dengan nada sedikit emosi, Jong-e menanyakan sebelum ini siapakah yang selalu mengetes makanan Lee Kwon saat berada di hotel. Lee Kwon menjawab, Ensoplah orang yang selalu mengetes makanan Lee Kwon. Hingga saat melahap makanan itu, Lee Kwon langsung merasa keheranan sebab merasa makanan tersebut belum pernah ia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, karena gaya hidup Lee Kwon yang sangat boros membuat semua uangnya kini telah habis, termasuk semua kancing bajunya. Hal itu membuatnya kini menggelandang yang bahkan untuk membeli segelas teh saja dirinya sangat kesusahan. Dan kini Lee Kwon tinggal di halaman rumah Jong-e bersama kudanya. Ia berharap Jong-e memberikan tempat tinggal, tetapi Jong-e merasa itu salah Lee Kwon sendiri karena ia terlalu boros. Jong-e lalu berusaha mengabaikan Lee Kwon, namun ketika ia pergi, ia malah kepikiran Lee Kwon lalu kembali menemuinya untuk menasihati Lee Kwon agar berhenti berhayal dari semua yang Lee Kwon katakan dan secepatnya kembali ke keluarganya. Mendengar itu, Lee Kwon kemudian mendekat dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Jong-e sebagai keluarga dengan menjadikannya sebagai permaisurinya. Jong-e yang mendengar itu kini malah semakin menganggap bahwa Lee Kwon benar-benar orang yang gila.
Merasa muak, Jong-e pun meminta Lee-gon untuk menunjukkan dunia lain yang dipercaya oleh Lee-gon, dan Lee-gon langsung membawanya ke hutan bambu tempat pertama kali dirinya berpindah dunia. Tetapi di sana, gerbang yang dimaksud oleh Lee-gon tak muncul, membuat Jong-e merasa menyesal karena sedikit mempercayai kegilaan dari Lee-gon. Di sana, Jong-e mengancam akan menyerahkan Lee-gon kepada orang tuanya setelah hasil tes DNA milik Lee-gon keluar. Tetapi, Lee-gon mengatakan jika dirinya sudah tak memiliki ayah ataupun ibu. Membuat Jong-e yang awalnya sedikit marah, merasa kasihan kepada Lee-gon. Sementara di tempat berbeda, terlihat rekan kerja Jong-e bernama Shin-jae menunggu Jong-e di depan rumahnya. Dirinya ternyata memiliki perasaan kepada Jong-e, walaupun tak pernah ia ungkapkan. Dan di sini, Shin-jae ternyata menyadari simbol yang berbeda di tongkat Lee-gon mirip dengan bukti kasus yang sedang ia selidiki. Sementara di kerajaan Korea, Jo-young sedang mencari keberadaan Lee-gon dan ia menemukan tanda pengenal Jong-e yang selama ini disimpan oleh Lee-gon. Merasa ada yang janggal dengan tanggalnya, Jo-young kemudian menanyakan hal itu pada ketua pelayan istana. Si nenek hanya mengatakan jika dirinya tak mengetahui sebab hal itu hanya Lee-gon yang tahu. Kembali ke Republik Korea, di mana Jong-e terus berusaha mencari identitas Lee-gon dan mengecek dokumen orang-orang yang dinyatakan hilang, hingga ia mendapat informasi jika kuda milik Lee-gon merupakan kuda yang langka yang hanya hidup di negara Spanyol. Merasa frustasi dengan itu, Jong-e pun mengajak Lee-gon untuk menikmati malam dengan alkohol yang membuat Lee-gon sedikit terkejut dengan kebiasaan wanita yang ia sukai yang bisa meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan sedikit mabuk, Jong-e kembali bertanya pada Lee-gon apakah benar jika Lee-gon memang berasal dari dunia lain, dan jika benar, siapakah orang selain Lee-gon yang bisa masuk ke dunia ini. Lee-gon menjawab, jika saat ini mungkin hanya dirinya lah orang yang bisa berpindah dunia, tetapi kemungkinan ada orang lain yang bisa melakukan itu, tetapi hal tersebut harus seizin dari anggota keluarga kerajaan. Lalu, Jong-e menyuruh Lee-gon untuk menunggu di luar sementara ia akan ke toilet lalu membayar makanan yang telah mereka pesan. Akan tetapi, saat Jong-e membayar, total tagihannya 2 kali lipat karena ternyata Lee-gon meminta membungkus makanan untuk ia bawa pulang. Shin kembali berpindah ke kerajaan Korea, di mana Jo-young sedang berada di kamar Lee-gon. Di sana ia teringat dengan perkataan Lee-gon ketika mereka membicarakan bukti tentang hasil otopsi jasad Lee-rim, di mana Lee-gon masih meragukan jika jasad tersebut adalah Lee-rim, walaupun hasil tes DNA menyatakan jika jasad tersebut adalah Lee-rim. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kita di scene awal tadi, kenapa Lee-rim membunuh dirinya di dunia lain, agar ia bisa menghilangkan jejak karena dianggap telah mati. Hingga saat malam terlihat Lee-gon merasakan sesuatu di tubuhnya yang membuatnya kesakitan. Keesokan harinya saat Lee-gon menemui Jong-e, tiba-tiba waktu berhenti, tetapi bukannya memikirkan keanehan itu, Lee-gon pun malah fokus memandangi wajah Jong-e. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Jong-e merasa terkejut karena tiba-tiba saja wajah Lee-gon berada di dekatnya. Lee-gon pun menjelaskan jika waktu sempat terhenti, tapi lagi-lagi Jong-e tak mau mempercayai perkataan Lee-gon dan malah langsung pergi meninggalkannya. Sementara Lee-rim terlihat mendatangi sebuah toko buku. Ternyata pemilik toko buku tersebut merupakan pengikut Lee-rim yang memberitahu jika Lee-gon, sang raja dari kerajaan Korea, telah meninggalkan istana dan datang ke dunia tempat mereka berada sekarang. Kembali ke Lee-gon yang masih memikirkan mengenai waktu yang sempat terhenti tadi. Dirinya kemudian kembali mendatangi hutan bambu dan di sana ternyata tongkat yang selalu ia bawa berisi potongan seruling ajaib kini bisa membuka kembali gerbang menuju dunia lain. Lee-gon juga akhirnya sadar bahwa pamannya Lee-rim masih menyimpan potongan seruling ajaib, hingga karena itu Lee-gon menyadari jika kemungkinan besar pamannya masih hidup. Sementara Lee-rim terlihat menyapa para bawahannya yang kini jumlahnya sudah sangat banyak. 아름다운 것을 자물쇠였음을.
Di sisi lain, Jong-e bersama Shin-jae terlihat menyelidiki kasus pembunuhan yang terus berjatuhan. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh Lirim. Hingga tak berselang lama, mereka didatangi oleh gerombolan preman. Walaupun mereka kalah jumlah, Jong-e dan Shin-jae pun tak gentar sedikit pun. Hingga tiba-tiba, Lee-gon muncul yang ternyata Lee-gon bukan hanya seorang raja, namun dirinya juga memiliki skill berkelahi yang hebat. Lalu Jong-e segera membawa Lee-gon pergi dan menanyakan kenapa Lee-gon bisa mengetahui lokasi dirinya. Lee-gon menjawab jika dengan kepintarannya dirinya bisa memanfaatkan GPS untuk menemukan Jong-e. Lee-gon pun mengatakan jika dirinya akan segera kembali ke dunianya, tetapi Jong-e malah cuek dan menyuruh Lee-gon untuk secepatnya kembali. Sementara saat di halaman rumah Jong-e, Shin-jae menanyakan lambang di tongkat milik Lee-gon karena menurut Shin-jae hal itu berhubungan dengan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Akan tetapi, Lee-gon menjawab jika lambang tersebut merupakan lambang milik kerajaannya, yang membuat Shin-jae langsung pergi karena tak mau membicarakan hal yang dikatakan oleh Lee-gon itu. Setelah itu, dengan menunggangi kuda kesayangannya, terlihat Lee-gon sudah berada di hutan bambu. Dan di sisi lain, Jong-e yang baru sampai ke rumahnya kemudian merasa kehilangan ketika tidak melihat Lee-gon di halaman rumahnya. 사랑하던 Di sisi lain, Lirim menyaksikan kembali waktu yang tiba-tiba terhenti, di mana Lirim seolah menyadari bahwa seseorang telah berpindah dunia seperti dirinya. Sementara Jong-e sekarang masih merasa kehilangan akan sosok Lee-gon, sang raja dari kerajaan Korea. Bahkan kini ia mempertanyakan kebenaran mengenai semua yang pernah Lee-gon katakan, seolah semua perkataan Lee-gon yang dianggap Jong-e itu hanya sebuah khayalan saja. Di tempat berbeda, Perdana Menteri Ko datang ke istana untuk menemui Lee-gon karena dirinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak istana mengenai keberadaan Lee-gon. Awalnya, Perdana Menteri dihadang oleh si nenek dan berkata jika Lee-gon sedang banyak urusan. Tetapi, Perdana Menteri tetap kekeh ingin masuk ke ruangan Lee-gon. Dan alangkah terkejutnya ketika Lee-gon ternyata berada di ruangannya bersama Jo-young, membuat si Perdana Menteri bersama si nenek merasa heran karena mereka mengira jika Lee-gon tak ada di sana. Lee-gon yang mengetahui maksud kedatangan Perdana Menteri Ko kemudian memperingatkan Perdana Menteri untuk tidak ikut campur terlalu dalam mengenai urusan pribadinya. Mendengar itu, dengan ekspresi wajah sedikit kecewa, Perdana Menteri Ko pun hanya bisa terdiam lalu pergi dari sana. Sementara si nenek yang mengetahui jika Lee-gon kelelahan langsung membereskan pakaian milik Lee-gon. Dan ia menemukan benda-benda yang Lee-gon bawa dari Republik Korea. Setelah itu, Lee-gon menemui paman tertuanya. Tujuannya untuk meminta agar si paman ini tidak menyembunyikan apapun yang ia ketahui mengenai Lirim. Sebab Lee-gon mulai menaruh curiga jika sebenarnya Lirim masih hidup. Serta hasil otopsi mengenai kematian Lirim dulu bisa saja salah. Di sisi lain, Jong-e yang pulang bekerja sedang melihat kartu identitasnya lalu tak sengaja tersenggol oleh seorang anak, membuat kartu pengenal itu pun terjatuh ke dalam gorong-gorong. Lalu tak lama, Jong-e mendapatkan panggilan dari tim forensik yang merupakan temannya untuk segera datang sebab ada sesuatu yang penting. Ternyata saat bertemu, temannya mengatakan jika uang yang Jong-e sita dari Lee-gon adalah uang asli. Itu terbukti dari serat tinta dan juga kertas yang dipakai sangatlah mirip dengan uang yang berada di Republik Korea. Membuat Jong-e semakin kebingungan dengan semua yang berkaitan dengan Lee-gon. Sementara Lirim akhirnya menyadari jika orang yang memasuki dunianya saat ini tak lain adalah keponakannya Lee-gon, orang yang membuatnya gagal merebut tahta kerajaan. Di sisi lain, Lee-gon pun ternyata mendatangi kembali tempat di mana insiden buruk menimpa ayahnya. Hingga di sana, Lee-gon mengambil sebuah pedang yang merupakan warisan dari sang ayah. Jong-e yang semakin penasaran dengan Lee-gon terlihat mendatangi kantor CCTV untuk melihat jejak terakhir Lee-gon yang terekam kamera CCTV. Di sana, ia melihat jika Lee-gon memasuki hutan bambu tempat dulu Lee-gon membawanya. Dengan rasa penasaran, Jong-e seorang diri datang ke hutan bambu itu, tetapi di sana Jong-e tak menemukan jejak apapun mengenai Lee-gon.
Kembali kepada Lee Gon yang terlihat sedang melamun memikirkan Jong-e hingga tak lama Jo-young pun datang untuk memberitahukan sesuatu, akan tetapi tiba-tiba saja waktu terhenti kembali. Lee Gon yang menyaksikan fenomena itu langsung mencoba menghitung berapa detik waktu yang terhenti. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Lee Gon mencoba memberitahukan fenomena itu kepada Jo-young. Namun, Jo-young tak percaya dan kemudian malah bertanya kepada Lee Gon, kemanakah Lee Gon pergi waktu itu. Lee Gon pun menjawab semuanya jika dirinya pergi ke dunia lain yang mana di dunia itu ibu kota serta sistem pemerintahan sangatlah berbeda dengan di dunia mereka. Mendengar hal itu, Jo-young malah mengkhawatirkan kondisi kesehatan Lee Gon dan langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaan tuannya. Hingga ketika malam, Lee Gon ternyata tak bisa melupakan pertemuannya bersama Jong-e. Ia bahkan terus bertanya kepada sekretarisnya apakah dirinya mendapatkan panggilan dari seseorang, yang tentu saja sekretaris Lee Gon merasa heran dengan pertanyaan tersebut. Bahkan, Jo-young yang berada di sana merasa heran dengan sikap tuannya yang akhir-akhir ini bersikap aneh. Oleh karena itu, Jo-young mengatakan jika dirinya kali ini sudah memperketat keamanan untuk mengantisipasi apabila Lee Gon kembali pergi secara diam-diam. Di tempat berbeda, Jong-e terlihat sedang membuat ulang kartu identitasnya karena tadi terjatuh ke gorong-gorong. Di sana, Jong-e juga tampak sedikit bingung sebab ia ingin menghindari ciri-ciri foto yang pernah dibicarakan Lee Gon kepadanya di kartu identitasnya. Hingga di sana, Jong-e juga sampai menanyakan kapan tanggal kartu identitasnya akan selesai dibuat. Ia pun merasa tenang ketika petugas yang mengurus hal itu mengatakan jika kartu identitas baru milik Jong-e akan selesai seminggu lagi, yang mana tanggal tersebut berbeda dengan tanggal yang dibicarakan Lee Gon, yaitu tanggal 11 November 2019. Akan tetapi ketika pulang, Jong-e malah terus mengingat momen singkat kebersamaannya dengan Lee Gon. Kembali ke Lee Gon yang sedang berbicara dengan sekretarisnya. Hingga tiba-tiba bersamaan dengan suara petir, Lee Gon merasakan kesakitan di punggungnya. Sekretarisnya yang bernama Jo-young seketika langsung panik melihat tuannya kesakitan, tapi di sana Lee Gon malah menyuruh sekretarisnya untuk tak membicarakan hal yang ia alami kepada si nenek pengurus istana, karena hal itu akan membuatnya khawatir. Setelah sekretarisnya pergi, Jo-young yang merasa jika Lee Gon hanya berpura-pura kesakitan kemudian menanyakan apa yang kali ini Lee Gon rencanakan. Lee Gon mengatakan jika saat ini dirinya memang benar-benar merasa kesakitan dan dirinya sendiri tak mengetahui penyebab dari rasa sakit itu. Hingga saat baju Lee Gon dibuka, alangkah terkejutnya Jo-young ketika melihat keanehan dalam tubuh Lee Gon, membuatnya langsung pergi untuk memanggil dokter kerajaan. Tetapi saat Jo-young pergi untuk memanggil dokter, Lee Gon memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi lewat jendela. Sementara Jong-e yang sedang berada di kantornya kemudian dikejutkan dengan kedatangan Shin-jae yang melemparkan kartu identitasnya yang sudah selesai dibuat. Membuatnya langsung keheranan karena seharusnya kartu itu selesai seminggu lagi. Dan ketika ia melihat tanggal di kartu itu, Jong-e dibuat semakin kebingungan karena di sana tertera tanggal yang persis dengan apa yang dikatakan oleh Lee Gon. Hingga tak lama, telepon pun berbunyi. Saat Jong-e mengangkatnya, ia kembali dibuat kaget karena orang yang meneleponnya tak lain adalah Lee Gon. Dengan perasaan campur aduk, Jong-e pun bergegas pergi untuk menemui Lee Gon di halaman rumahnya. Kali ini seolah sudah percaya dengan semua perkataan Lee Gon, Jong-e pun berkata kenapa Lee Gon kembali datang ke dunianya. Lee Gon hanya menjawab jika dirinya datang hanya untuk membayar hutang dan akan langsung kembali karena ia keluar secara diam-diam. Mendengar hal itu, Jong-e seolah ingin benar-benar memastikan apa yang dikatakan oleh Lee Gon mengenai kartu identitasnya yang disimpan. Jong-e pun bertanya bagaimana penampilannya di kartu identitas yang Lee Gon simpan. Lee Gon menjawab jika Jong-e mengikat rambutnya yang membuat Jong-e kini tak bisa lagi membantah karena apa yang dikatakan oleh Lee Gon memang benar. Kemudian Lee Gon pun mengajak Jong-e untuk mengunjungi dunianya. Seolah sudah yakin, Jong-e pun mengiyakan ajakan itu sambil menunggangi kudanya. Akhirnya, mereka pun melewati gerbang menuju dunia tempat Lee Gon tinggal. 그럼 지금 같이 가도 좋고. 어딜 같이 가? Sesampainya di kerajaan Korea, awalnya semua terlihat sama. Akan tetapi, Jo-young bersama bawahannya datang menyambut Lee Gon, membuat Jong-e yang melihat itu malah beranggapan
jika Choyung adalah Unsop temannya. Lee Kon lalu memerintahkan Choyung bersama bawahannya untuk mundur dan menyuruh mereka untuk mengikutinya ke pacuan kuda. Choyung yang melihat situasi itu lalu memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV ketika Lee Kon datang membawa Jong-e. Sesampainya di kandang kuda, Jong-e semakin dibuat tercengang dan keheranan ketika dokter hewan memanggil kuda Lee Kon dengan sebutan Nona. Di momen itu, kini Lee Kon sedikit menggoda Jong-e dengan mengatakan jika apa yang telah diucapkannya dulu adalah kebenaran, membuat Jong-e sedikit terprovokasi dan sedikit berkata kasar, yang mana hal itu langsung membuat Choyung berkata untuk lebih sopan lagi berbicara kepada Lee Kon yang merupakan seorang raja. Jong-e kemudian menanyakan apakah pistol milik Choyung adalah asli. Lee Kon yang masih melihat sedikit keraguan dalam diri Jong-e kemudian memerintahkan Choyung untuk menyerahkan pistolnya kepada Jong-e. Dan tanpa diduga, Jong-e malah menodongkan pistol itu kepada Lee Kon yang seketika Choyung langsung pasang badan untuk melindungi rajanya. Tetapi Lee Kon sendiri malah tertawa dengan kejadian itu sambil berkata jika semua hal yang berada di sini adalah nyata, termasuk pistol yang digenggam oleh Jong-e. Mendengar itu, Jong-e pun langsung lemas dan tak lama Lee Kon pun membawa Jong-e ke istananya. Setibanya di istana, Lee Kon langsung dikejutkan dengan si nenek yang sudah menunggu dan si nenek pun kemudian meminta Jong-e untuk meletakkan semua barang yang ia bawa. Hingga si nenek pun melihat kartu identitas milik Jong-e seolah si nenek sudah mengetahui jika Jong-e ini adalah orang yang selama ini Lee Kon cari. Saat di sana, Jong-e masih tak percaya jika sekarang ia berada di sebuah istana kerajaan yang mewah dan megah. Hingga tak lama, datanglah Nari untuk membawakan segelas teh kepada Jong-e. Tapi lagi-lagi, Jong-e merasa jika itu adalah Nari di dunianya yang merupakan seorang tukang kopi di dekat rumahnya. Nah, karena handphonenya tak ada sinyal, Jong-e pun meminta Nari untuk meminjamkan handphonenya karena ada sesuatu yang ingin ia cari di internet. Nari pun lalu bertanya apakah itu. Dengan polosnya, Jong-e menjawab jika dirinya ingin mencari nama Lee Kon yang membuat Nari terkejut karena hal itu merupakan tindakan tak sopan karena menyebut nama raja secara langsung. Di sisi lain, Choyung yang masih merasa Jong-e mengancam keselamatan Lee Kon, ia pun kembali mendatangi Jong-e untuk memeriksa sidik jari Jong-e sambil mengatakan apa yang telah Jong-e perbuat kepada Lee Kon. Merasa dirinya tak bersalah, Jong-e mengatakan jika dirinya tak melakukan apapun kepada Lee Kon. Hingga tak lama, Lee Kon pun datang sambil membawa makanan serta minuman favorit Jong-e yaitu alkohol. Di sana, Jong-e kemudian meminjam ponsel milik Lee Kon, namun tak lama si nenek kembali datang untuk membawa ke kamarnya sebab si nenek khawatir akan terjadi sesuatu yang bisa membuat gaduh seisi istana. Saat di kamar, si nenek mengingatkan untuk tidak memberitahukan apapun yang terjadi di istana, serta tak memberitahukan tentang dirinya kepada siapapun, dan menyuruh Jong-e untuk tak berbicara kepada siapapun kecuali hanya pada si nenek dan kepada Lee Kon. Tak lama, si nenek pun pergi membuat Jong-e merasa kesepian. Namun ternyata dari arah jendela datanglah Lee Kon yang sontak membuat Jong-e terkejut sekaligus bahagia dengan kedatangannya. Keesokan harinya, Lee Kon meminta Jong-e menemaninya dalam rangkaian kegiatan kenegaraan dengan menyamar menjadi seorang bodyguard. Akan tetapi, ternyata si nenek sudah berada di sana yang seketika membuat Lee Kon sedikit kaget karena si nenek selalu mengetahui rencananya. Singkat cerita, terlihat Jong-e yang menyamar menjadi seorang bodyguard untuk menemani kegiatan Lee Kon. Hingga di sana, Jong-e dibuat takjub dan terkesima dengan wibawa serta kecerdasan dari Lee Kon. Setelah itu, Choyung kemudian menyuruh Jong-e untuk berkeliling sekaligus melihat-lihat keadaan kota di kerajaan Korea. Sementara Lee Kon yang berada di pesawat kemudian memeriksa HP-nya untuk melihat histori pencarian yang telah dicari melalui HP-nya. Ia pun langsung tertawa ketika Jong-e mencari mantannya dan Lee Kon pun merasa heran ketika Jong-e mencari silsilah keluarganya. Di sisi lain, kini Jong-e menikmati waktu senggangnya dengan berkeliling kerajaan Korea, dari mulai museum hingga datang ke kantor polisi untuk memastikan apakah para anggota polisi di sana mengenalinya. Ia juga datang ke rumahnya di dunia ini dengan tujuan yaitu ingin mencari tahu apakah di dunia ini ibunya masih hidup. Namun sayangnya, tak ada satupun warga di sana yang mengenali ciri-ciri orang yang dimaksud oleh Jong-e. Saat akan pulang ke istana, Jong-e mendapatkan masalah karena ia kehabisan uang.
membuatnya mencoba menghubungi pihak kerajaan, namun tentu saja panggilan dari Chong-e selalu diabaikan. Untung saja kejadian itu terdengar oleh Lee Gon yang langsung menyuruh pilot pribadinya berputar arah dan kembali menjemput Chong-e. Chong-e sendiri ternyata dari tadi selalu diawasi oleh Jo Young, hingga tak lama berselang dengan pengawalan super ketat datanglah Lee Gon ke sana. Akan tetapi ternyata tindakan Lee Gon itu diketahui oleh Perdana Menteri Go yang langsung menyusulnya ke sana. 놀래라. 뜻밖의 장소에서 Melihat kedatangan Perdana Menteri Go membuat ekspresi Lee Gon pun berubah. Chong-e juga berpura-pura jika dirinya adalah seorang turis asing teman lama Lee Gon. Tetapi Perdana Menteri yang memiliki perasaan kepada Lee Gon mulai curiga ada sesuatu yang terjadi antara Lee Gon dan juga Chong-e. Sampainya di istana, Lee Gon kemudian membawa Chong-e ke dapur karena ia akan membuatkan sebuah masakan untuk Chong-e, yang tentu saja melihat itu membuat Chong-e semakin kagum pada Lee Gon. Di sana, Chong-e menanyakan kartu identitas yang disimpan oleh Lee Gon karena tujuannya datang ke dunia ini ingin melihat kartu identitas itu secara langsung dan akan pergi setelah melihatnya. Sementara Perdana Menteri Go yang masih penasaran dengan keberadaan Chong-e memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan semua agenda acara sebab dirinya akan melakukan sesuatu. Di sisi lain, Jo Young mendapatkan informasi jika Chong-e adalah seorang penipu yang menjadi incaran pihak kepolisian bernama Luna. Yang mana hal itu membuat Jo Young semakin menaruh rasa curiga kepada Chong-e dan terlihat menyerahkan gelas yang terdapat sidik jari dari Chong-e. Sementara itu, akhirnya Lee Gon memperlihatkan kartu identitas Chong-e yang dia simpan selama ini. Ketika melihatnya, kartu identitas itu sama persis dengan kartu identitas yang baru saja Chong-e buat. Membuat Chong-e bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Apalagi di dunia Lee Gon, kartu identitas itu sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Lee Gon pun mengatakan jika ketika insiden buruk itu terjadi di masa lalu, tiba-tiba seseorang datang menyelamatkannya dan menjatuhkan kartu identitas itu. Walaupun lama-kelamaan ingatannya tentang hal itu mulai hilang. Tetapi ia yakin jika orang yang dimaksud akan datang dan Chong-e adalah jawaban yang ia cari selama ini. Untuk itu, Lee Gon memohon agar Chong-e tetap berada di sampingnya. Tak lama kemudian, Jo Young datang lalu melaporkan jika Perdana Menteri Go mengerahkan Dewan Keamanan Nasional karena negara Jepang melanggar aturan dengan memasuki perbatasan tanpa izin. Hal itu membuat Lee Gon tak bisa menemani Chong-e karena dirinya harus menangani masalah itu, dan karena situasi semakin genting dengan terpaksa Lee Gon harus berpisah dengan Chong-e, lalu merelakan Chong-e untuk kembali ke dunianya karena dirinya harus berangkat ke medan tempur. Kini terlihat Chong-e sudah ada di dunianya sementara Lee Gon berada di medan tempur. Walaupun begitu, mereka sudah berjanji akan kembali bertemu setelah urusan Lee Gon selesai. Chong-e pun kembali mengisi waktunya dengan bekerja kembali sebagai polisi dengan menjalankan tugasnya menangkap para penjahat, sedangkan Lee Gon masih berusaha mengusir pasukan Jepang yang tak mau mundur dari wilayah kerajaan Korea. Singkatnya, Lee Gon pun bisa mengatasi hal itu dengan pengalamannya yang sudah sangat terlatih. Di sisi lain, Chong-e berusaha mencari informasi di dunianya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Lee Gon, hingga alangkah terkejutnya ia ketika Chong-e mendengar sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Di sisi lain, Lee Gon didatangi oleh pamannya yang memberikan informasi mengenai Lirim. Jika setelah jasadnya kembali diotopsi, terdapat sebuah keanehan yang pamannya temukan. Karena menurut pamannya, Lirim tewas bukan tenggelam di laut, karena sebelum hal itu terjadi, lehernya terlebih dahulu patah. Dan yang lebih anehnya lagi, terdapat riwayat penyakit polio yang jelas-jelas Lirim tidak mempunyai riwayat penyakit seperti itu. Tetapi anehnya, sidik jari dan golongan darahnya 100% cocok dengan Lirim. Sang paman pun meminta Lee Gon untuk menyelidiki keanehan itu, dan jika berkenan, pamannya meminta Lee Gon menemukan kebenaran tentang jasad itu. Dengan rasa penasaran itu, Lee Gon pun kini semakin yakin jika Lirim pergi ke dunia tempat Chong-e berada. Di sisi lain,
Terlihat Jong E yang baru saja pulang, wajahnya tersenyum bahagia ketika melihat sang pujaan hati Lee Gon sudah berada di depannya. Jong E yang sudah sekian lama tak bertemu, dirinya pun langsung memeluk erat Lee Gon. 잘 있었어? Cerita kemudian mundur sebelum Lee Gon datang ke dunia Jong E, di mana rahasia besar perlahan mulai terungkap ketika si nenek bertemu dengan paman tertua Lee Gon. Di sana si paman mengatakan kepada si nenek jika kemungkinan besar si pengkhianat Lirim masih hidup dan tinggal di suatu tempat, membuat si nenek terkejut dan langsung mengkhawatirkan keselamatan Lee Gon. Sementara Lee Gon sendiri menyimpulkan sesuatu jika sebenarnya Lirim melakukan pengkhianatan dengan membunuh ayahnya bukanlah untuk merebut tata kerajaan, melainkan hanya untuk menguasai suling bambu ajaib, dan jika hal itu benar, maka cepat atau lambat Lirim akan datang kepadanya karena sebagian potongan bambu itu dimiliki olehnya. Maka jika hal itu terjadi, bukan keselamatannya yang akan terancam, melainkan keselamatan Jong E lah yang paling terancam. Bersamaan dengan perkataan itu, ternyata Lirim memang benar sudah mengincar Jong E. Lee Gon yang merasa jika keselamatan Jong E mulai terancam sebenarnya ingin segera menyusul Jong E ke dunianya. Tetapi di sisi lain, Lee Gon yang seorang raja tak bisa begitu saja pergi meninggalkan istana. Ia pun kemudian meminta kepada sekretarisnya untuk memajukan semua jadwal penting yang harus ia selesaikan, serta menyuruh Perdana Menteri untuk mewakilinya menerima penghargaan. Sementara Jong E di dunianya kali ini bersama Shin Jae menyelidiki kasus pembunuhan baru yang mana orang yang dicurigai sebagai tersangka adalah salah satu bawahan dari Lirim. Kembali ke dunia Lee Gon, kini si nenek tampak begitu cemas setelah mendengar bahwa Lirim masih hidup. Karena ketika kedatangan Jong E ke istana, ia menyadari jika salah satu pegawai istana masuk ke kamarnya untuk mencari kartu identitas Jong E yang membuat si nenek berusaha menemukan orang tersebut. Karena kemungkinan orang itu adalah mata-mata dari Lirim. Dan ternyata Lirim memang benar sudah bergerak, bahkan tak hanya Lee Gon dan juga Jong E yang menjadi incarannya. Terlihat bawahan paling setianya sudah mengikuti Shin Jae. Sementara Lee Gon yang merasa urusan penting kenegaranya selesai langsung berniat pergi ke dunia Jong E. Saat di kandang kuda, terlihat seorang pegawai melihat Lee Gon dengan tatapan mencurigakan. Tetapi Lee Gon tak menyadari hal itu dan ia pun langsung pergi. Namun di tengah perjalanan, Jo Young sudah menunggunya untuk menahan Lee Gon. Karena Jo Young khawatir jika Lee Gon akan menemui Jong E, yang menurut Jo Young, Jong E adalah seorang penipu bernama Luna. Mendengar itu, Lee Gon akhirnya mengerti jika Jong E pun ternyata memiliki orang yang berwajah sama di dunianya. Untuk membuktikan jika Jong E bukanlah Luna, Lee Gon pun mengajak Jo Young untuk pergi ke dunia lain agar membuktikan sendiri jika terdapat dunia lain yang di sana ada Jong E. Awalnya, Jo Young merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan Lee Gon. Tetapi ketika ia melihat langsung gerbang yang menghubungkan dua dunia itu, seketika Jo Young pun langsung terkaget. Di tempat berbeda, Lirim kedatangan dua orang yang cukup berpengaruh di pemerintahan Korea. Bahkan salah satu dari mereka langsung bersujud ketika bertemu dengannya. Hingga tak lama, waktu pun kembali berhenti yang membuat Lirim menyadari jika Lee Gon kembali datang ke Republik Korea dan meninggalkan istana. Saat waktu kembali berjalan kembali, salah satu orang yang datang tadi langsung terkejut ketika melihat ada orang yang mirip dengannya. Dan tak lama, bawahan Lirim langsung melenyapkannya. Ternyata Lirim selalu melakukan hal itu, yaitu mencari kehidupan orang penting dengan menggantikannya dengan orang yang mau menjadi anak buahnya. Shin kemudian kembali ke Lee Gon yang bertemu dengan Jong E, di mana kali ini tanpa malu-malu Jong E langsung memeluk Lee Gon. Hingga ketika masuk ke dalam rumah, Jong E yang melihat Jo Young malah menganggap Jo Young adalah ensop. Tetapi ketika melihat penampilan dan sikapnya yang berbeda, Jong E pun menyadari jika itu adalah Jo Young. Jo Young sendiri terlihat sangat syok dan masih tak percaya ada dunia lain selain dunianya. Bahkan kepribadian Jo Young yang selalu tenang kini terlihat gelisah. Tak berselang lama, tanpa diduga ensop datang dan langsung syok saat melihat Jo Young, membuatnya langsung pingsan. 그리고 이 조각 경찰서를 지키.
Walaupun memiliki wajah yang sangat mirip, akan tetapi mereka memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Setelah menerangkan apa yang terjadi kepada Unsop, Jong-e pun meminta agar mereka tak keluar bersamaan ketika dirinya bersama Lee Gon tak ada. Lalu setelah pergi bersama, Jong-e mengatakan jika dirinya sedang menyelidiki kasus aneh yang ia temukan, yaitu berupa berita yang berasal dari dunia Lee Gon. Mendengar itu, Lee Gon merasa tak percaya karena hal itu merupakan sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika mendengar berita itu secara langsung, Lee Gon pun mengerti jika dunia tempat tinggal Jong-e dan dunianya kini sudah tercampur. Merasa hal itu akan membahayakan, Lee Gon pun mengatakan agar menjauhi hal tersebut kepada Jong-e. Tapi Jong-e tetap bersikeras dan dengan terpaksa Lee Gon pun memberitahukan tentang Lirim yang kemungkinan dialah orang yang telah melakukan semua itu. Untuk itu, Lee Gon meminta agar Jong-e menyelidiki orang yang berwajah sama dengan Lirim di Republik Korea, karena kemungkinan besar Lirim sekarang memakai identitas orang tersebut. Lalu kita akan diperlihatkan dengan Lirim yang sedang membaca koran lalu mengatakan kepada bawahannya jika dirinya akan pergi ke kerajaan Korea karena ia mengetahui jika Lee Gon sedang tak ada di sana. Keesokan harinya, Jo-young yang masih merasa was-was meminta kepada Lee Gon untuk segera kembali, tetapi Lee Gon mengatakan jika dirinya memang akan kembali sebentar lagi. Namun, Lee Gon menyuruh Jo-young agar tetap tinggal di sana. Lee Gon pun menerangkan jika tujuannya membawa Jo-young adalah untuk mencari tahu tentang Lirim yang kemungkinan masih hidup dan tinggal di dunia ini. Akan tetapi, waktu tiba-tiba berhenti yang mana Lee Gon langsung mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Lee Gon pun menyuruh Jo-young untuk melindungi Jong-e dan jika ada kesempatan, Jo-young harus bisa membunuh Lirim. Lee Gon juga terus mengingatkan Jo-young untuk selalu berwaspada karena tujuan Lirim adalah mengambil potongan seruling ajaib yang dimilikinya. Karena dengan itu, Lirim bisa menguasai dua dunia. Sementara di kerajaan Korea, Perdana Menteri Ko mendapatkan informasi yang mengatakan jika orang yang dulu pernah ia temui ketika bersama Lee Gon ternyata adalah seorang penipu yang selalu bolak-balik masuk penjara bernama Luna. Hal itu membuat Perdana Menteri Ko yang menaruh rasa curiga semakin dibuat penasaran mendengar informasi itu dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Lee Gon kenal dengan seorang penipu seperti Luna. Saat akan berangkat menemui Luna, Perdana Menteri Ko mendapatkan paket yang isinya adalah koran yang sempat dibaca oleh Lirim. Yang itu menandakan jika Lirim kali ini sudah berada di sana. Sementara itu, Lirim terlihat memegangi kartu identitas milik Jong-e yang hilang di istana. Bahkan dengan itu, Lirim semakin penasaran dengan Jong-e hingga bawahannya datang lalu memberitahukan jika di kerajaan Korea ada orang yang berwajah sama dengan Jong-e bernama Luna. Mendengar hal itu, Lirim pun langsung memberitakan bawahannya untuk segera menemukan Luna secepatnya. Sementara dengan rasa penasarannya, Perdana Menteri Ko mendatangi Luna yang ia kira adalah orang yang pernah ia temui bersama Lee Gon. Tetapi ketika melihat kepribadian Luna yang berantakan serta sangat kasar, Perdana Menteri Ko pun meyakini jika Luna adalah orang yang berbeda. Di sisi lain, saat Lee Gon ingin menunjukkan restoran favoritnya kepada Jo-young, tiba-tiba ia didatangi kawanan preman yang akan menuntut balas kepadanya. Di sini, Lee Gon malah khawatir terhadap para preman itu karena kali ini dirinya bersama Jo-young yang sangat hebat dalam berkelahi. Akan tetapi, ternyata orang yang bersamanya bukanlah Jo-young melainkan Unsop yang seketika ia pun langsung kabur, membuat Lee Gon mau tak mau harus melawan komplotan preman itu sendirian. Hingga tak lama, Jo-young pun datang dan langsung membuat semua komplotan preman itu kewalahan. Tak berselang lama, datanglah atasan Unsop di kepolisian yang merasa terkejut dengan Unsop yang dikenalnya penakut tetapi bisa meladeni komplotan preman itu. Hingga ketika Jo-young menyadari ada atasan Unsop di sana, ia pun langsung berakting menjadi Unsop. Keesokan harinya, Lee Gon pun kembali datang ke restoran favoritnya. Kali ini ia benar-benar ditemani oleh Jo-young hingga saat Lee Gon melihat menu makanan di sana, pemilik restoran itu langsung terkejut ketika melihat Lee Gon bersama Jo-young di sana. Melihat sikap aneh dari pemilik restoran, Lee Gon pun langsung mengajak Jo-young keluar dan mengatakan jika pemilik restoran tersebut berasal dari dunianya. Untuk itu, Lee Gon menyuruh Jo-young untuk menangkapnya hidup-hidup.
Saat malam tiba, dengan sangat mudah, Joyung pun berhasil menangkap pemilik restoran itu dan ternyata dia merupakan bawahan Lirim yang dulu melakukan pengkhianatan. Tapi karena kesetiaannya kepada Lirim, orang tersebut tak mau membocorkan informasi apapun dan Likon hanya mendapatkan ponselnya yang di dalamnya tak ada satupun nomor yang bisa dihubungi. Sementara Jong-e berhasil menangkap orang yang merupakan tersangka pembunuhan yang ia cari. Tak berselang lama, setelah Jong-e memasukkan tersangka pembunuhan itu ke penjara, bawahan kepercayaan Lirim dengan sangat mudah bisa masuk ke penjara dengan tujuan untuk menemukan ponsel si tersangka itu. Karena menurutnya, jika itu sampai jatuh ke orang lain maka Lirim akan mendapatkan bahaya. Tapi, walaupun ketakutan, si wanita tersangka itu tak memberitahukan di mana ponselnya karena jika itu dilakukan maka bawahan Lirim akan langsung membunuhnya. Dan ponsel itu ternyata sedang dicari juga oleh Jong-e karena menurutnya ponsel itu adalah bukti kunci yang bisa memecahkan kasus pembunuhan itu. Sementara itu, terlihat Likon yang mendatangi Nari untuk memberikan emas sebagai pembayaran karena menyewa gedung miliknya. Dan tak lama datanglah Jong-e ke sana untuk memberikan informasi mengenai identitas Lirim di dunia ini. Setelah mencari informasi itu, Jong-e merasa sedih karena orang yang berwajah sama dengan Likon di dunia ini telah meninggal dibunuh oleh Lirim. Sementara keanehan ditunjukkan oleh Shinjae saat ia teringat dengan masa lalunya yang menyaksikan penobatan Likon menjadi raja. Hingga saat di kantor polisi, ia tak sengaja melihat ponsel milik Ensop yang di sana ada foto Likon bersama Joyung. Hal itu membuatnya langsung bertanya di manakah Likon saat ini. Melihat ekspresi Shinjae membuat Ensop ketakutan dan langsung mengatakan keberadaan Likon. Tanpa berlama-lama, Shinjae pun sudah berada di kamar Likon dan terlihat sedang mencari sesuatu. Namun hal tersebut diketahui oleh Joyung hingga terjadilah perkelahian di sana. Dan alangkah terkejutnya Shinjae ketika tirai terbuka, ia melihat jika orang yang menyerangnya memiliki wajah yang sama dengan Ensop. Tak berselang lama, datanglah Likon yang langsung bertanya apa yang sedang terjadi. Joyung pun mengatakan jika Shinjae ketahuan sedang mencari sesuatu di kamar Likon, membuat Likon bertanya kenapa Shinjae melakukan itu. Dengan penuh emosi, Shinjae pun bertanya siapa sebenarnya Likon. Likon pun menjawab jika dirinya sudah mengatakan dari dulu bahwa dirinya adalah seorang raja yang berasal dari dunia yang berbeda. Akan tetapi, tetap saja Shinjae tak percaya hingga di momen itu Shinjae sedikit teringat dengan nama Likon yang seketika Joyung langsung menodongkan pistolnya sebab menyebut nama Likon secara langsung adalah tindakan melanggar hukum di dunianya. Sementara Likon yang mendengar namanya disebut balik bertanya kepada Shinjae apakah nama tersebut Shinjae mengetahuinya dari Jong-e sebab hanya Jong-e lah di dunia ini yang mengetahui nama asli dirinya. Tetapi dari ekspresi Shinjae, Likon pun menyadari jika Shinjae mengetahui hal itu bukan dari Jong-e, membuat Likon sadar jika Shinjae ini berasal dari dunianya. Oleh karena itu, Likon pun meminta Shinjae untuk menceritakan semua yang Shinjae ingat. Tetapi Shinjae langsung pergi karena merasa jika hal tersebut adalah sesuatu yang pahit. Karena kenyataannya dirinya bukanlah orang yang berasal dari dunia ini, yang itu artinya dirinya telah dibuang oleh kedua orang tuanya. Dengan semua perasaan itu, Shinjae kemudian mendatangi Jong-e untuk menanyakan semua yang telah Jong-e ketahui dan berharap jika Jong-e tak mempercayai hal itu. Tetapi Jong-e mengatakan jika dirinya percaya dengan semua yang dikatakan oleh Likon, membuat Shinjae semakin frustasi lalu pergi begitu saja. Pada akhirnya, Shinjae pun teringat dengan ingatan masa lalunya saat ia didatangi oleh Lirim, serta mengingat ibu kandungnya yang begitu mengkhawatirkannya. Keesokan harinya, semua rekan polisi Jong-e merayakan kelulusan Ensop yang telah menyelesaikan wajib militernya. Tetapi di sana Jong-e merasa khawatir karena Shinjae tak ada. Jong-e pun berusaha menghubungi Shinjae akan tetapi waktu tiba-tiba kembali terhenti membuat Likon menyadari jika Lirim telah kembali ke Republik Korea, di mana Lirim langsung mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa ada seorang polisi yang menyelidiki identitas dirinya di panti jompo. Walaupun hal tersebut sudah dibereskan. Serta si pemilik restoran menghilang secara tiba-tiba, membuat Lirim yang mendengar itu langsung menyuruh bawahannya untuk segera membereskan masalah yang ada. Ketika malam, Likon yang mengetahui jika Lirim sudah kembali ke Republik Korea terlihat menunggu panggilan masuk dari ponsel milik bawahan Lirim. Dan tak lama, benar saja ponsel milik bawahan Lirim pun berdering. Likon pun langsung menjawab panggilan itu lalu mengatakan jika dirinya sudah mengetahui semua yang Lirim lakukan selama ini.
Untuk itu, Lee-gon memperingatkan Lirim agar bersiap karena kali ini kemanapun dia pergi, pasti ia akan menemukan Lirim dan membalas semua yang telah Lirim lakukan. Sementara di kerajaan Korea, terlihat Perdana Menteri Ko mengunjungi seseorang di mana ia meminta orang tersebut untuk mencari sesuatu tentang orang-orang yang terlibat dalam pengkhianatan kepada keluarga kerajaan. Tujuan Perdana Menteri Ko ikut campur dalam kasus ini agar ia bisa dilihat oleh Lee-gon dan tujuannya menjadi permaisuri bisa terwujud. Kembali ke Republik Korea, terlihat Jong-e yang bersama Lee-gon merasa bersedih karena mengetahui jika Lee-gon akan pulang ke dunianya. Untuk menenangkan kekasihnya itu, Lee-gon pun berjanji akan segera kembali secepatnya. Lalu, Jong-e memberikan sebuah dokumen kepada Lee-gon yang mungkin saja berguna, dan ketika melihat dokumen itu, Lee-gon pun teringat dengan salah satu pegawai pengurus kuda istana yang sempat ia temui sebelum pergi ke dunia ini. Lee-gon kemudian mengatakan sesuatu yang penting kepada Jong-e bahwa Lirim sudah kembali ke Republik Korea. Untuk itu, dirinya telah menyuruh Jo-young untuk tetap tinggal di sana dan akan membawa Eun-sop ke dunianya karena dengan itu dirinya akan merasa tenang. Mendengar itu, Jong-e hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Lee-gon, lalu memeluk Lee-gon sebagai salam perpisahannya. Sementara kekonyolan malah terjadi ketika Eun-sop tak mau memotong rambutnya agar mirip dengan Jo-young, membuat Jo-young dengan terpaksa sedikit mengancam Eun-sop supaya rencana Lee-gon membawa Eun-sop ke dunianya berjalan dengan mulus. Singkat cerita, si nenek yang sudah mengetahui jika Lee-gon akan datang malam itu menyuruh pegawai istana untuk mengawalnya. Lee-gon sendiri datang ke dunianya dengan Eun-sop serta membawa anak buah Lirim yang berhasil ia tangkap, lalu menyuruh pegawai istana untuk memenjarakan anak buah Lirim. Lee-gon kemudian pergi menemui si nenek, tetapi si nenek malah bersikap cuek yang membuat Lee-gon pun mengerti dengan sikapnya itu. Dengan sedikit godaan, akhirnya si nenek pun langsung tersenyum sambil mengatakan jika dirinya mengetahui semua yang dilakukan, yaitu untuk menemukan takdir yang selama ini dicari oleh Lee-gon. Setelah itu, Lee-gon langsung pergi ke kandang kuda bersama para pengawal istana untuk menangkap orang yang diduga adalah bawahan dari Lirim. Hingga setelah itu, Perdana Menteri Ko datang untuk melaporkan laporan kenegaraan yang mana di sana Perdana Menteri Ko sedikit merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Jo-young. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh Lee-gon. Akan tetapi, kekonyolan kembali ditunjukkan Eun-sop ketika makan sebab tanpa sepengetahuan Lee-gon, Eun-sop membawa kimchi kemasan dari dunianya yang mana hal itu bisa membuat Perdana Menteri Ko semakin curiga kepada mereka. Hal itu pun terjadi di Republik Korea ketika Nari merasa heran dengan sikap berbeda yang ditunjukkan Eun-sop. Dengan berbagai alasan, Jong-e pun terus meyakinkan Nari jika itu adalah Eun-sop. Kembali ke Lee-gon yang terlihat frustasi sebab ia lupa menanyakan password laptop milik Jo-young karena sekarang Lee-gon sangat membutuhkan rekaman video yang ada di dalam laptop itu. Namun tak berselang lama, Eun-sop dengan sangat mudah berhasil mengetahui semua password laptop milik Jo-young, membuat Lee-gon sedikit keheranan dengan kepintaran dari Eun-sop. Tujuan Lee-gon membuka laptop Jo-young karena di sana ada rekaman ketika Jong-e berada di sana, dan hal itu sedikit menghilangkan rasa rindu yang terus ia rasakan. Tapi di rekaman itu Lee-gon melihat sesuatu yang aneh ketika Jong-e melewati seorang anak yang sedang bermain yoyo, karena tahun yang tertera di sana adalah tahun 2022. Lee-gon pun berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi, terlebih lagi ia tak pernah melihat Jong-e memakai pakaian itu. Kemudian berpindah kepada Lirim yang mendapatkan laporan dari bawahannya jika polisi yang terus mencari identitasnya adalah Jong-e bersama Shin-jae, membuatnya murka dan langsung menyuruh bawahannya untuk segera melenyapkan anak buahnya yang sudah tertangkap. Sementara Lee-gon menyuruh pegawai istana untuk mencari informasi tentang sebuah toko yang terekam dalam video tadi. Tapi ia kembali menemukan jalan buntu karena dari pencarian pengawal di dunia ini tak ada satupun toko buku yang dimaksud oleh Lee-gon. Lalu Lee-gon melihat sesuatu yang menurutnya mustahil ketika melihat Lirim masih dengan wajah yang dulu dan tak menua sedikit pun. Tanpa banyak bicara, Lee-gon pun kemudian pergi ke Republik Korea di mana ternyata Jong-e sudah menunggu Lee-gon di hutan bambu. Akan tetapi, Lee-gon harus kembali secepatnya karena dirinya harus berada di dunianya ketika perayaan tahun baru dan ia harus membuktikan sesuatu tentang teorinya.
Singkat cerita, sesudah melakukan pidato kenegaraan, Lee Gon kemudian bersama dengan Ensop datang ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Luna, serta bawahan Lirim yang berhasil ia tangkap. Di mana di sana, polisi berkata jika Luna memiliki penyakit yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Walaupun dia adalah seorang penipu, tetapi polisi tak bisa memenjarakannya. Lalu polisi itu pun memberikan informasi mengenai bawahan Lirim yang berhasil Lee Gon tangkap. Jika orang itu sudah dinyatakan bunuh diri saat buron, membuat Lee Gon menyadari jika selama ini Lirim bersama bawahannya mencuri kehidupan orang yang berwajah sama dengan mereka. Dan ketika malam, Lee Gon yang sedang merenung karena tak bisa melewatkan tahun barunya bersama Jong-e, tiba-tiba waktu kembali berhenti, membuatnya langsung mengerti jika Lirim datang ke dunianya. Ia pun kemudian bergegas ke hutan bambu yang merupakan gerbang penghubung dua dunia. Tetapi pengawal istana yang berjaga di sana mengatakan jika tak ada seorang pun yang datang, membuat Lee Gon kembali berpikir dan menyadari jika kemungkinan Lirim memiliki gerbang yang berbeda dengannya. Ia pun kemudian menyuruh semua pengawalnya untuk mengikutinya hingga saat sampai di tengah kota, Lee Gon pun akhirnya bertemu dengan Lirim secara langsung. Di momen itu, Lee Gon memerintahkan pengawal istana untuk menangkap Lirim. Akan tetapi ternyata Lirim bukanlah orang yang bodoh, karena tanpa diduga tiba-tiba anak buah Lirim yang berjumlah banyak pun berdatangan serta menjadikan warga sebagai tawanan, yang membuat Lee Gon tak bisa berbuat banyak karena ia lebih mengkhawatirkan keselamatan warganya. Hingga tak lama berselang, salah satu anak buah Lirim pun menembak ke arah Lee Gon. Untung saja Ensop mengorbankan badannya demi melindungi Lee Gon. Hal itu membuat Lirim beserta pasukannya bisa pergi dari sana tanpa perlawanan. Lalu ia pun memerintahkan pengawal istana untuk memprioritaskan dan segera membawa warga yang terluka ke rumah sakit. 시민들 안전이 우선이다. 그래 상황 알리고 부상자부터 이송한다. Tak berselang lama, kejadian itu seketika langsung tersebar ke seluruh penjuru kerajaan Korea. Dan terlihat, Perdana Menteri Ko penasaran dengan apa yang terjadi. Karena sebelumnya ia sudah diberitahu oleh ibunya jika pengkhianat Lirim masih hidup dengan penampilan yang tak menua. Scene kemudian beralih kepada Lee Gon yang sedang menemani Ensop di rumah sakit. Di sana, ia sedikit merasa lega sebab Ensop tak mengalami luka parah karena ternyata Ensop memakai rompi anti peluru. Di sisi lain, Lirim lalu memerintahkan bawahan kepercayaannya agar bersiap karena tak lama lagi akan terjadi pertumpahan darah dengan keponakannya. Sementara di Republik Korea, Jo-young terlihat memata-matai ibu Shin-jae, di mana Jo-young menyadari jika di istana kerajaan Korea ada orang yang sama dengan ibu Shin-jae. Sementara Lee Gon yang baru sampai ke istana langsung didatangi oleh si nenek karena si nenek begitu khawatir dengan apa yang terjadi. Lee Gon pun menerangkan jika dirinya bertemu dengan Lirim yang tak menua sedikit pun dan meminta kepada si nenek untuk mendoakannya agar dapat secepatnya mengalahkan Lirim. Tak lama, Perdana Menteri Ko menelepon karena dirinya sangat ingin tahu dengan apa yang terjadi. Lee Gon menjelaskan agar Perdana Menteri Ko tak terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan dan lebih baik fokus melindungi keselamatan rakyat. Hal itu membuat Perdana Menteri Ko pun langsung menyuruh asistennya untuk memberikan keterangan pers agar masyarakat tidak menjadi bingung dengan insiden tadi. Lee Gon lalu menemui paman tertuanya untuk memberitahukan apa yang terjadi dan menyuruh sang paman agar tinggal di istana. Sementara di Republik Korea, Shin-jae mengajak Jong-e ke sebuah tempat pemakaman di mana di sana Shin-jae menceritakan tentang kemungkinan dirinya yang sebenarnya berasal dari kerajaan Korea. Mendengar itu, Jong-e awalnya merasa Shin-jae sedang bergurau, tetapi ketika Shin-jae menjelaskan masa lalunya yang mulai ia ingat, membuat Jong-e pun menangis. Di kerajaan Korea terlihat Perdana Menteri Ko yang masih ingin tahu dengan insiden yang melibatkan Lee Gon kembali mendatangi temannya untuk melakukan sebuah pekerjaan, di mana Perdana Menteri Ko menyuruh temannya itu untuk meretas sistem keamanan istana serta mengambil rekaman CCTV saat insiden yang melibatkan Lee Gon dengan Lirim. Di sisi lain, sang paman tertua Lee Gon yang akan berangkat ke istana tiba-tiba dikejutkan dengan Lirim yang sudah berada di ruangannya. Seolah apa yang dikatakan oleh Lee Gon benar, sang paman pun berteriak kepada pengawalnya untuk segera datang.
Akan tetapi, ternyata semua pengawalnya telah meninggal di tangan Lirim. Tanpa belas kasihan, Lirim pun langsung mencekik sang paman hingga ia tewas. 될 수 없습니다. 난 이렇게 Tak lama, Likon pun mendengar kabar kematian pamannya yang seketika membuatnya menyesal karena tak bisa melindungi sang paman. Shin kemudian berpindah kepada Jong-e yang mengkhawatirkan keadaan Likon, hingga Jong-e pun melihat sang pujaan hati berada di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari menghampiri Likon, akan tetapi ternyata Likon yang berada di hadapannya sekarang hanyalah sebuah lamunannya yang membuat Jong-e seketika menangis. Kembali ke kerajaan Korea, terlihat kini Lirim sudah berhasil menangkap Luna, perempuan yang mirip dengan Jong-e. Awalnya, Luna menanyakan tujuan Lirim menculiknya karena dirinya hanyalah seorang penipu yang tak memiliki uang dan keluarga. Lirim lalu menjatuhkan kartu identitas Jong-e dan mengatakan akan memberikan kehidupan baru yang lebih layak kepada Luna serta akan menyembuhkan penyakit Luna jika Luna mau menuruti apa yang Lirim perintahkan. Dengan semua tawaran menggiurkan dari Lirim, Luna pun terlihat menerima tawaran tersebut. Karena setelah itu, Luna mendatangi seorang bocah dan memberikan semua yang ia miliki kepada bocah tersebut. Di sisi lain, Likon yang masih merenungi kematian pamannya kemudian mendapatkan laporan jika di tubuh sang paman ditemukan sebuah benda, dan ketika melihat benda itu, ia menyadari jika Lirimlah orang di balik kematian sang paman. Tak berselang lama, waktu pun kemudian berhenti dan dengan penuh amarah Likon langsung mengatakan kepada pengawal jika dirinya akan pergi meninggalkan istana. Namun tiba-tiba sekretarisnya datang dan memberitahukan jika semua media telah memberitahukan mengenai Likon yang selalu diam-diam meninggalkan istana. Likon lalu menyadari jika perbuatan itu adalah ulah dari Perdana Menteri Ko, dan ia pun menyuruh sekretarisnya untuk menghubungi Perdana Menteri Ko, tetapi Perdana Menteri Ko kali ini tidak bisa dihubungi, membuat Likon yang awalnya akan meninggalkan istana seketika membatalkan rencananya itu. Di Republik Korea, Shin Jae yang sudah mengetahui dirinya selalu diikuti kemudian menjebak orang tersebut yang ternyata dia adalah anak buah kepercayaan Lirim. Dengan kemampuannya sebagai seorang polisi, Shin Jae pun berhasil mengalahkan anak buah Lirim itu, namun datang sebuah mobil yang langsung membawa anak buah Lirim kabur dari sana. Di sisi lain, Jong-e sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko. Merasa penasaran, Jong-e pun mengejar wanita itu untuk menanyakan identitasnya. Tapi wanita tersebut memiliki identitas sebagai warga di Republik Korea. Lalu kita akan diperlihatkan jika Luna sudah berada di Republik Korea. Ia sedang terlihat mengawasi Jong-e bersama sang ayah. Setelah itu, Luna pun merubah penampilannya sama persis seperti Jong-e. Lalu saat Jong-e sedang berlatih taekwondo, tak lama ia langsung tak sadarkan diri setelah meminum sesuatu. Di tempat lain, Nari didatangi oleh perempuan yang berwajah mirip dengan Perdana Menteri Ko. Hingga tak lama, Joyung pun datang dan langsung terkejut melihat hal itu. Di sisi lain, Likon mendapatkan informasi mengenai markas Lirim di kerajaan Korea yang berada di sebuah toko buku. Dengan amarahnya yang sudah tak terbendung lagi, Likon pun memutuskan untuk melenyapkan semua anak buah Lirim yang berada di sana. Akan tetapi, ternyata itu bukanlah para anak buah kepercayaan Lirim, melainkan orang-orang yang berwajah sama dengan mereka. Bersamaan dengan itu, ternyata Jong-e sudah menjadi tawanan Lirim hingga tak lama seorang bocah misterius yang selalu bersama Luna tiba-tiba berada di sana. Lalu, ia memberikan sebuah pisau untuk melepaskan ikatan hingga para anak buah Lirim pun berdatangan. Namun, sebagai seorang polisi, Jong-e pun dengan mudah mampu mengalahkan anak buah Lirim itu. Saat Jong-e melihat ke arah bocah itu kembali, anehnya bocah tersebut sudah tak ada di sana. Bersamaan dengan itu, Lirim mendapatkan laporan jika Jong-e berhasil kabur.
Hal itu membuat Lirim pun murka dan dengan sadisnya ia langsung menghabisi anak buah yang melaporkan hal itu serta menyuruh seluruh anak buahnya untuk kembali menangkap Jong-e. Jong-e sendiri menyadari jika dirinya sekarang berada di kerajaan Korea. Untuk itu, Jong-e berusaha pergi menuju istana, namun sayangnya di tengah jalan, mobil yang ditumpangi Jong-e kehabisan bensin dan disusul dengan kedatangan anak buah Lirim ke sana. Tetapi dengan skill menembaknya, Jong-e pun berhasil menembak ban mobil anak buah Lirim hingga membuat mobil itu pun oleng. Dengan rasa ketakutan serta kelelahan, Jong-e pun mencoba menghubungi nomor istana dan berharap Lee-gon mendengar pesannya jika kali ini dirinya sedang berada di kerajaan Korea dan sedang menjadi incaran. Namun tiba-tiba, sebuah mobil berusaha menabrak Jong-e yang tentu saja itu dilakukan oleh anak buah Lirim. Tetapi untungnya, Jong-e masih bisa menghindar serta melumpuhkan pengemudi tersebut. Tak berselang lama, Lee-gon dan para pasukan kerajaan pun berdatangan untuk menjemput Jong-e. 안제국 방어되실 분이다. Di sisi lain, Jo-young yang mencurigai jika wanita yang datang ke tempat nari adalah Perdana Menteri Ko langsung mengejarnya dan berhasil menghentikan mobilnya. Akan tetapi, belum sempat bertanya, tiba-tiba saja dari dalam mobil seseorang menembak Jo-young yang seketika membuat Jo-young tersungkur dan membuat wanita itu pun bisa melarikan diri. Beruntung saja, Shin-jae datang ke sana dan menyelamatkannya. Sesampainya di istana, Lee-gon mengarahkan dokter terbaik kerajaan untuk mengecek kondisi Jong-e sambil berharap tak terjadi hal buruk terhadap pujaan hatinya itu. Sambil menunggu, Lee-gon pun merasa bersalah telah melibatkan Jong-e dalam urusannya bersama Lirim. Lalu Jong-e berusaha menceritakan kronologi yang terjadi, tetapi melihat kondisi yang masih lemas, Lee-gon pun mengatakan untuk menceritakan hal itu setelah Jong-e sembuh. Akan tetapi di luar dugaan, aksi heroik Lee-gon menjadi sorotan media massa yang menggoreng kejadian itu dengan mengatakan jika raja mereka melakukan aksi heroik yaitu menyelamatkan calon permaisurinya. Di Republik Korea, Luna yang kini telah memakai identitas Jong-e terus mencari tahu kebiasaan Jong-he karena dirinya yakin jika Jong-e sudah meninggal di tangan Lirim. Sementara Jong-e yang baru siuman, dirinya lalu menanyakan keberadaan Lee-gon kepada sekretarisnya. Hingga Jong-e pun melihat para pelayan istana yang merasa keheranan melihat raja mereka yang sedang memasak dengan seragam lengkapnya. Sesudah makan, Jong-e sedikit menggoda Lee-gon dengan mengatakan apakah Lee-gon tak takut apabila orang yang dilayaninya itu adalah Luna, orang yang berwajah sama dengannya. Tetapi dengan sangat yakin, Lee-gon pun menjawab jika dirinya akan mengetahui mana Jong-e yang asli. Singkat cerita, sesampainya di rumah sakit, Eun-sop yang melihat Jong-e langsung memeluknya karena sudah tak lama bertemu. Dan dengan sedikit sombongnya, Eun-sop berkata jika dirinya telah menyelamatkan Lee-gon. Setelah itu, Jong-e dan Lee-gon mendatangi tempat dirinya diculik. Di sana Lee-gon mengatakan tujuan Lirim menculik Jong-e yaitu untuk membuat kesepakatan agar Lee-gon menukar potongan suling ajaib dengan Jong-e. Jong-e pun merasa sedih karena dirinya hanya merasa menjadi titik lemah bagi Lee-gon. Tetapi Lee-gon langsung memeluk Jong-e sambil berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun untuk Jong-e. Saat di istana, Lee-gon yang sedang menemani Jong-e tiba-tiba merasakan kesakitan seperti terbakar. Hal itu pun juga dialami oleh semua bawahan Lirim yang berpindah dunia yang membuat Jong-e yang melihatnya pun terkejut dengan tanda terbakar di pundak Lee-gon. Lalu ia menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Lee-gon lalu menjelaskan mungkin saja hal itu karena dirinya yang telah melanggar peraturan karena telah berpindah dunia sesuka hati. Lalu Jong-e pun membuka kancing bajunya dan bertanya apakah dirinya memiliki tanda yang sama seperti Lee-gon. Tetapi melihat tindakan Jong-e itu, Lee-gon pun langsung memalingkan wajahnya karena ia merasa malu. Di tempat berbeda, Shin-jae bertemu dengan Lirim, tetapi karena Shin-jae tak mengenali Lirim, ia pun mengabaikannya. Hingga setelah sampai di rumah, Lirim yang sedang makan bersama seorang wanita, tiba-tiba wanita itu memukulnya dengan pot bunga. Tapi walaupun begitu,
Lirim yang terkenal sadis tak melakukan apapun kepada wanita itu karena ternyata wanita itu adalah perempuan yang berwajah sama dengan Ibu Lee Gon. Perdana Menteri Ko yang sudah lama hilang kini terlihat didatangi oleh kerabatnya dan mengatakan jika tujuannya untuk menjadi calon permaisuri telah gagal karena Lee Gon telah mengumumkan jika dirinya sudah memiliki calon permaisuri. Mendengar itu, seketika Perdana Menteri Ko pun langsung pergi ke istana dan menanyakan hal tersebut kepada Lee Gon. Di mana Lee Gon mengatakan jika semua yang dikatakan oleh media adalah kebenaran, bahwa dirinya memang sudah mempunyai calon permaisuri yaitu Jong-e. Mendengar itu, Perdana Menteri Ko pun mengatakan jika dirinya akan menentang keputusan itu sebab menurutnya Jong-e adalah seorang penipu, tetapi Lee Gon mengatakan untuk tak ikut campur dalam urusan pribadinya. Hingga tiba-tiba suara petir pun muncul dan ternyata Perdana Menteri Ko pun memiliki bekas luka bakar yang sama seperti Lee Gon. Dan itu bisa menjawab pertanyaan jika wanita yang ditemui Jo Yung dan Jong-e di Republik Korea adalah Perdana Menteri Ko. Bersamaan dengan itu, misteri lain pun terungkap ketika si nenek kepala istana berbicara sesuatu kepada Jong-e, di mana ternyata si nenek merupakan orang yang berasal dari dunia tempat Jong-e tinggal dan dirinya bisa berada di kerajaan Korea karena pada zaman dahulu kakek Lee Gon membawanya ke sana. Hal itu membuat Jong-e yang mendengar pun sedikit terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Ketika Jong-e akan menemui Lee Gon, di sana ia berpapasan dengan Perdana Menteri Ko yang langsung mengatakan jika ia yakin orang yang ditemui dirinya di dunianya adalah Perdana Menteri Ko. Mendengar itu, awalnya Perdana Menteri Ko berusaha mengelak, tetapi pada akhirnya ia pun mengakui jika memang dirinya orang yang Jong-e temui waktu itu. Bersamaan dengan itu, tanda luka bakar kembali muncul di leher Perdana Menteri Ko. Melihat itu, seketika Jong-e langsung berlari menemui Lee Gon dan memberitahukan jika dirinya pernah bertemu Perdana Menteri Ko di dunianya. Mendengar hal itu, Lee Gon pun mengerti jika Perdana Menteri Ko telah memilih untuk memihak kepada Lirim. Di sisi lain, Eun-sop yang sedang tertidur di rumah sakit didatangi seseorang yang tiba-tiba masuk dan berusaha mencelakainya. Akan tetapi dengan sikapnya, Eun-sop bisa mengetahui hal itu bahkan dapat membuat orang yang berusaha mencelakainya ditangkap oleh pengawal Lee Gon. Scene pun kemudian berpindah ke Perdana Menteri Ko yang dimana kita pun akhirnya mengetahui bagaimana dirinya bisa berada di Republik Korea. Ternyata dirinya menemui Lirim yang menawarkan jika Perdana Menteri Ko bisa awet muda seperti dirinya. Keesokan harinya, Lee Gon didatangi oleh si nenek yang memberitahukan jika si nenek berhasil menangkap orang yang mencuri kartu identitas Jong-e dengan bukti sebuah foto. Lee Gon yang melihat foto itu menyadari jika wanita yang menyelinap ke istana adalah ibu dari Shin-jae dan sekarang wanita itu meminta untuk bertemu dengan Lee Gon. Di sana wanita itu lalu bersujud kepada Lee Gon untuk tak melibatkan Shin-jae anaknya, sementara Luna yang telah tiba di Republik Korea, dirinya kemudian mendatangi rumah Jong-e dan bertemu dengan ayah Jong-e. Di sana, Luna merasa sangat iri dengan kehidupan Jong-e yang hidup bahagia dengan dipenuhi kasih sayang dari ayahnya. Di tempat berbeda, perempuan yang tadi memukul kepala Lirim kini terlihat menemui ibu Shin-jae yang berada di Republik Korea. Dan hal itu ternyata sedang diawasi oleh Jo Yung karena Jo Yung menyadari jika wanita itu selalu mendapatkan kawalan ketat dari anak buah Lirim. Singkat cerita, Lee Gon pun mengantarkan Jong-e kembali ke dunianya. Seperti biasa, Jong-e selalu menaruh benih bunga di dimensi antar dua dunia. Walaupun benih tersebut tak pernah menjadi bunga, akan tetapi Jong-e selalu percaya bahwa suatu saat benih tersebut akan tumbuh. Saat sudah tiba di Republik Korea, Jong-e langsung memeluk ayahnya yang membuat sang ayah bingung dan mengatakan kenapa Jong-e melakukan itu. Padahal belum lama mereka baru saja berpisah. Hal itu membuat Jong-e menyadari jika Luna berada di sana dan berpura-pura menjadi dirinya. Ia pun langsung meminjam handphone ayahnya untuk melacak handphone miliknya yang sekarang dipakai oleh Luna. Di sisi lain, ternyata Luna didatangi oleh Shin-jae yang seketika Luna langsung menciumnya, membuat Shin-jae yang memiliki rasa kepada Jong-e seketika menjadi berbunga-bunga. Namun tak lama setelah Luna pergi meninggalkan Shin-jae, datanglah Jong-e ke sana, membuat perasaan Shin-jae yang baru saja senang justru malah menjadi sedih ketika Jong-e memberitahukan jika ada orang yang berwajah sama dengannya memakai identitasnya saat ini. Tak lama, Jong-e terus menelepon handphonenya yang pada akhirnya diangkat oleh Luna. Jong-e mengatakan agar Luna tak memakai identitasnya untuk mencelakai orang-orang terdekatnya.
Luna lalu mengatakan jika dirinya memang berniat mencelakai kenalan Jong-e, maka dirinya sudah melakukan itu ketika Jong-e tak ada. Perkataan itu pun membuat Jong-e menyadari jika tujuan Luna hanyalah mengincarnya saja. Sementara Lee Gon mendatangi Jo-young, di mana Jo-young langsung melaporkan hal penting tentang Perdana Menteri Ko yang datang ke Republik Korea. Lee Gon pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui hal tersebut, serta sudah mengantisipasi dengan membebas tugaskan Perdana Menteri Ko dari jabatannya. Tak hanya dipecat, Perdana Menteri Ko juga mendapatkan reputasi jelek di mata masyarakat karena ia telah berani menyuruh orang untuk meretas informasi kerajaan. Akan tetapi, walau begitu, Perdana Menteri Ko yakin jika dirinya yang akan tersenyum di akhir nanti. Kembali ke Lee Gon yang terlihat memberikan sebuah hadiah mobil sport mewah kepada Ensop atas apa yang telah Ensop lakukan di kerajaan, yang tentu saja membuatnya senang karena ia merasa sekarang akan membuat Nari tergila-gila padanya. Di sisi lain, Jong-e yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja begitu terkejut ketika melihat Lee Gon yang sudah stay di meja makan bersama ayahnya. Di sana, Jong-e pun memberitahukan ayahnya jika Lee Gon merupakan pacarnya, membuat Lee Gon yang mendengar itu seketika malu karena tak menyangka jika akan langsung memperkenalkan dirinya sebagai kekasih kepada ayahnya. Setelah itu, Jong-e meminta bantuan kepada Shin-jae untuk mencari orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko di dunianya. Akan tetapi, saat datang ke alamat wanita yang mereka cari, di sana mereka tak menemukan keberadaan si wanita. Hingga beberapa saat kemudian, Shin-jae mendapatkan pesan tentang identitas yang selalu mengikutinya, yaitu bawahan setia Lirim yang merupakan mantan seorang napi dan dulunya bekerja di panti jompo, tempat semua orang selalu menghilang. Shin-jae pun meyakini jika kemungkinan orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko berada di sana. Lalu mereka pun pergi ke sana dan terlihat para petugas di sana langsung panik oleh kedatangan mereka berdua. Di sisi lain, Lee Gon terlihat didatangi oleh Luna yang berpura-pura menjadi Jong-e. Kembali kepada Jong-e dan Shin-jae, setelah mencari ke setiap ruangan, akhirnya mereka menemukan jika wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko sudah tewas. Sementara Lee Gon, walaupun awalnya hampir tertipu oleh Luna, tapi dirinya langsung menyadari jika itu bukanlah Jong-e. Di momen itu, Lee Gon yang baru pertama kali memakai pakaian hitam kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika seseorang datang menyelamatkannya, yang ternyata orang tersebut adalah dirinya sendiri, dan ternyata hal itu pun disadari oleh Lirim. Namun tiba-tiba, Lee Gon langsung jatuh dan tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang diberikan oleh Luna. 자네가 루나겠고 이렇게 된 거구나. 적이 누군지 분명히 알았다. Ternyata tujuan Luna meracuni Lee Gon adalah untuk mencuri potongan suling ajaib milik Lee Gon. Akan tetapi, Lee Gon yang masih sadar berusaha menghentikan tindakan Luna hingga tak lama Jo-young pun datang yang membuatnya terkejut melihat Lee Gon tergeletak di lantai. Sementara Luna langsung kabur dari sana. Jo-young pun langsung menghubungi Jong-e untuk memberitahukan kondisi Lee Gon saat ini, membuatnya langsung panik dan segera menelepon dokter kenalannya di kepolisian. Tak lama, Lee Gon pun langsung dibawa ke rumah sakit, lalu datanglah Jong-e yang begitu khawatir kepadanya. Tetapi, Jo-young tak membiarkan Jong-e untuk masuk ke ruangan Lee Gon saat ini, karena menurut Jo-young, orang yang telah membuat Lee Gon mengalami hal seperti itu adalah Luna, perempuan yang berwajah sama dengan Jong-e. Dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Jo-young pun tak memperbolehkan Jong-e masuk karena dirinya sekarang tak yakin mana Luna dan mana Jong-e. Mendengar itu, Jong-e pun hanya bisa pasrah sambil menangis mengkhawatirkan kondisi dari Lee Gon. Shin lalu kemudian berpindah ke Lirim yang sedang berlarian di hutan bambu setelah dirinya mengetahui jika orang misterius yang dahulu menggagalkan rencananya adalah Lee Gon. Ia pun terus berpikir bagaimana bisa Lee Gon melakukan hal tersebut. Kembali ke Lee Gon yang akhirnya sadar, di sana dirinya langsung menanyakan kepada Jo-young keberadaan Jong-e. Jo-young pun berkata jika dirinya tak membiarkan Jong-e masuk untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi kembali, dan meminta Lee Gon untuk segera kembali ke kerajaan Korea secepatnya karena menurut Jo-young keselamatan Lee Gon adalah hal yang paling utama.
Lee Kon kemudian bangun dari tempat tidurnya dan menyuruh Jo-young untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Jong-e karena dirinya sekarang akan pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu dan meminta Jo-young untuk tetap tinggal dan melindungi Jong-e. Mendengar itu, Jo-young pun menanyakan kemana tujuan Lee Kon kali ini. Lee Kon pun menjawab jika dirinya akan pergi jauh ke masa lalu karena telah menyadari jika orang yang dulu menyelamatkannya ternyata adalah dirinya sendiri. Dan hari ini adalah hari di mana insiden pengkhianatan itu terjadi. Walaupun tak begitu mengerti dengan maksud Lee Kon, tetapi pada akhirnya Jo-young pun tetap percaya dengan semua yang akan dilakukan oleh Lee Kon. Setelah itu, terlihat Lee Kon sudah berada di depan gerbang menuju dunia lain, bersamaan dengan Lee Rim yang ternyata melakukan hal yang sama. Setelah mereka masuk ke dalam gerbang masing-masing, bersama dengan itu bocah misterius menceritakan kepada seorang wanita jika suling ajaib berada di dimensi lain secara bersamaan, maka ruang dan waktu akan muncul dan akan membawa pemilik suling ajaib itu ke masa yang ingin mereka selamatkan atau ingin mereka rubah. Dan benar saja, terlihat Lee Rim datang menemui dirinya sendiri sebelum insiden pengkhianatan itu terjadi. Di sana Lee Rim memperkenalkan dirinya sebagai orang yang datang dari masa depan, di mana Lee Rim memperingatkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu melenyapkan putra mahkota Lee Kon, karena Lee Kon lah orang yang akan membuat semua rencananya hancur di masa depan. Mendengar itu, Lee Rim dari masa lalu malah tersenyum tak percaya karena tak mungkin anak berusia 8 tahun bisa melakukan hal itu. Melihat dirinya di masa lalu yang tak bisa diberitahu, dengan penuh emosi Lee Rim pun memperingatkan dengan keras dirinya di masa lalu untuk percaya kepada dirinya. Akan tetapi, Lee Rim di masa lalu langsung mengambil pedang dan langsung menghabisi Lee Rim dari masa depan. 온전한 식적을 가져오너라. 넌 실패했다는 얘기고. Sementara itu, seperti di scene awal, Lee Kon berhasil membuat para bawahan Lee Rim tak berdaya. Bahkan Lee Kon pun sekarang menemukan fakta kenapa Lee Rim bersama pasukannya bisa selamat. Ternyata anak paman tertuanya diam-diam membantu Lee Rim untuk bisa kabur, membuat Lee Kon memberikan pelajaran kepada anak sang paman, yaitu menembak kakinya. Sementara di masa sekarang, Jong-e baru mengetahui jika Lee Kon sudah tak ada di dunianya, membuatnya langsung lemas seketika karena begitu khawatir dengan nasibnya. Kembali ke Lee Kon, setelah ia berhasil menjalankan takdirnya menyelamatkan dirinya sendiri, ternyata Lee Kon tak bisa kembali ke masa sekarang walaupun ia terus bolak-balik melewati gerbang dimensi. Hingga setelah bolak-balik, Lee Kon pun menyadari sesuatu karena hanya memiliki setengah suling ajaib. Dirinya tak bisa pergi ke waktu yang dia inginkan. Untuk itu, ia pun kemudian mencoba memberi pesan kepada Jong-e dengan menelepon polisi di tahun 1994 tentang tanggal kelahiran orang-orang yang ia kenal dan berharap di masanya bisa mendengar pesan itu. Hari demi hari dilalui Lee Kon dengan sangat berat karena rindunya kepada Jong-e. Dan untuk mengurangi rasa rindu itu, Lee Kon selalu menyempatkan datang ke masa-masa saat Jong-e belum mengenalnya. Dari mulai Jong-e yang masih bocah yang baru saja belajar taekwondo. Sementara di masa sekarang, dengan ajaibnya pesan dari masa lalu yang Lee Kon berikan akhirnya bisa sampai kepada Jong-e. Hal itu terjadi ketika teman Jong-e di kepolisian mengabarkan ada pesan aneh di masa lalu yang baru ia temukan. Dan ketika mendengar suara itu, Jong-e pun menyadari jika itu adalah Lee Kon yang baik-baik saja. Jong-e terus berharap akan segera bertemu dengan Lee Kon. Untuk itu, ia mencoba mendatangi hutan bambu tempat gerbang dimensi berada, hingga ia kembali mendapatkan ingatan baru ketika dirinya baru lulus SMA. Saat itu, Lee Kon datang menemuinya, tetapi karena tak mengetahui siapa Lee Kon saat itu, ia pun malah mengabaikan Lee Kon, membuatnya merasa menyesal karena tak bisa menyadari jika Lee Kon sangat merindukannya saat itu. Singkat cerita, untuk pertama kali Jong-e bertemu dengan Luna, akan tetapi tanpa disadari, Luna langsung menusuk Jong-e yang membuat Jong-e pun terluka. Sementara Shinjae mendapatkan telepon dari Lee Rim yang menyuruhnya untuk datang ke tempatnya jika Shinjae ingin mengetahui semua yang terjadi padanya.
Dengan tanpa curiga, Shinjae pun datang seorang diri hingga di sana ia akhirnya mengingat tentang masa lalunya yang tragis saat ibunya mengajaknya bunuh diri karena sang ibu banyak hutang. Saat itu, Lirim datang membantu mereka dan sebagai jaminannya Shinjae pun dipindahkan ke Republik Korea untuk membayar jasa yang telah Lirim lakukan. Kali ini, Lirim meminta kepada Shinjae untuk melenyapkan Lee-gon dan jika tidak, maka ibu Shinjae yang akan menjadi korbannya. Hal itu membuat Shinjae pun tak bisa menolak keinginan dari Lirim. Keesokan harinya, Lirim datang menemui Nari yang membuat Ensop awalnya tak mengenali Lirim langsung ketakutan ketika menyadari jika Nari sedang berurusan dengan Lirim. Ternyata tujuan Lirim datang adalah untuk meminta Ensop mengabarkan kepada Lee-gon agar segera bersiap karena ketika peringatan kematian ibu Lee-gon berlangsung, dirinya bersama para pasukannya akan menjadikan momen itu sebagai malam yang tak bisa Lee-gon lupakan. Dengan penuh ketakutan, Ensop pun langsung mencoba mengabari Choyung untuk membicarakan hal itu. Hingga tak lama, Ensop melihat Chong-e dan mencoba memberitahukan hal tersebut. Tak lama, datanglah Shinjae yang langsung menangkap Luna yang dikira Ensop adalah Chong-e. Lalu datanglah Chong-e yang asli dengan keadaan lemas akibat ulah Luna semalam yang melukainya. Dengan sedikit emosi, Chong-e pun memberikan pukulan kepada Luna dan langsung membawa Luna ke gedung kosong untuk diinterogasi. Di sana, Choyung menanyakan siapa orang yang menyuruh Luna melakukan tindakan buruk kepada Lee-gon. Tetapi, Luna tak sedikit pun mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Choyung. Melihat itu, Chong-e menyuruh Choyung dan Shinjae keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Luna. Chong-e yang mengetahui jika Luna sedang sekarat kemudian bertanya kenapa Luna tak menusuknya di bagian vital. Dan bahkan setelah itu, Luna malah menelepon ayahnya untuk segera menolongnya. Mendengar itu, Luna pun berkata jika dirinya tak mau membuat ayah Chong-e sedih. Membuat Chong-e mengerti jika sebenarnya Luna hanya ingin mendapatkan kasih sayang yang tak pernah Luna rasakan. Hingga ketika mereka akan membetulkan rambut mereka masing-masing, tiba-tiba saja waktu berhenti, yang ternyata itu pertanda jika Lee-gon sudah sampai ke masa sekarang. Dengan terlihat tergesa-gesa, Lee-gon langsung mendatangi kantor polisi tempat Chong-e bekerja. Walaupun di sana Lee-gon tak menemukan Chong-e, akan tetapi ketika ia melihat kalender, dirinya begitu senang karena pada akhirnya Lee-gon bisa kembali ke masanya yaitu tahun 2020. Dan tak lama, Chong-e pun begitu bahagia ketika melihat Lee-gon yang berada di depannya. Ketika Chong-e tertidur, Lee-gon langsung menghubungi Choyung dan Shinjae untuk membicarakan tentang Lirim, di mana di sana Shinjae pun mengatakan jika dirinya telah mendapatkan ancaman jika tak mau menuruti perintah Lirim untuk membunuh Lee-gon. Serta Choyung memberitahukan jika Lirim datang menemui Ensop untuk memperingatkan Lee-gon. Di malam itu, mereka tak sengaja bertemu dengan si wanita yang selalu Lirim tawan, yaitu wanita yang memiliki wajah mirip dengan ibu Lee-gon. Di mana dengan penuh emosi, wanita itu berkata kepada Lee-gon jika karena keberadaan Lee-gon dirinya harus kehilangan anaknya. Untuk itu, si wanita ini berkata agar Lee-gon tak meninggal oleh Lirim yang akan merencanakan sesuatu dengan wajah dirinya yang memiliki kemiripan dengan ibu Lee-gon. Keesokan harinya, Lee-gon mencoba menghabiskan waktu untuk terus bersama Chong-e setiap saat. Karena ternyata Lee-gon memiliki rencana untuk mengakhiri semua yang Lirim rencanakan yang kemungkinan akan membuatnya tak bisa lagi bertemu dengan Chong-e. Choyung pun terlihat berpamitan kepada Ensop dan kedua adiknya, di mana Choyung mengatakan jika dirinya akan pergi dan kemungkinan tak akan kembali lagi. Bersamaan dengan itu, ternyata pada akhirnya Lee-gon pun dengan berat hati mengatakan rencananya kepada Chong-e, walaupun sebenarnya Chong-e sendiri sudah menyadari rencana Lee-gon, yaitu akan kembali ke masa lalu dan mencegah Lirim memiliki potongan suling ajaib. Walaupun itu sangat berat, tetapi menurut Lee-gon hal tersebut adalah pilihan yang terbaik untuk mengakhiri semua ini. Terlebih lagi, kedua dunia sudah banyak tercampur, dan satu-satunya cara adalah dengan melakukan hal itu. Dengan berat hati, pada akhirnya Chong-e dan Lee-gon pun harus berpisah. Sementara terlihat Perdana Menteri Ko yang terlihat mencoba mendatangi Lirim, namun di sana Lirim yang sudah mengetahui jika Perdana Menteri Ko tak lagi berguna langsung mencekiknya. Tetapi waktu tiba-tiba saja berhenti membuat Lirim menyadari jika Lee-gon telah kembali ke kerajaan Korea.
Setelah sampai di kerajaan, Lee Kon langsung meminta pengawal istana untuk mengawal ibu Shinjae bertemu dengan Shinjae yang ternyata ikut datang ke sana. Di mana dengan sangat haru, Shinjae pun menanyakan alasan ibunya kenapa dulu membuangnya. Untuk itu, kali ini Shinjae pun mengatakan hal yang sama, yaitu membuang ibunya. Padahal sebenarnya Shinjae takut jika Lirim akan membahayakan keselamatan ibunya. Setelah itu, Shinjae bertemu dengan Lee Kon dan berterima kasih atas apa yang telah Lee Kon lakukan dengan memberikannya kesempatan bertemu dengan ibunya. Di sana, Lee Kon pun memberitahukan tujuannya kepada Shinjae jika dirinya akan kembali ke masa lalu dan melenyapkan Lirim yang saat itu sebenarnya Lee Kon memiliki kesempatan, andaikan ia tak memperdulikan keselamatan dirinya di masa lalu. Tetapi mendengar hal itu, Shinjae berkata jika Lee Kon melakukan hal itu maka Lee Kon sendiri akan lenyap sebab takdir akan berubah karena kemungkinan Lee Kon kecil akan mati di tangan Lirim. Tapi Lee Kon berkata jika itu sudah keputusannya dan meminta untuk tak memberitahukan hal itu kepada Jong-e. Melihat tekad Lee Kon, Shinjae pun mengiyakan permintaan Lee Kon untuk tak memberitahukan rencananya itu kepada Jong-e. Singkat cerita, Lirim yang sudah siap dengan rencananya tak menyangka jika pion utamanya yaitu si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibu Lee Kon tanpa disadari melakukan bunuh diri, membuat Lirim panik dan langsung memanggil dokter pribadinya. Akan tetapi, waktu tiba-tiba saja berhenti, membuatnya tak bisa lagi mempertahankan wanita itu dan langsung membawa senapan untuk menemui Lee Kon. Tapi ternyata Lee Kon selangkah lebih cepat karena sudah memperhitungkan semua itu. Ketika waktu berjalan kembali, Jo-young pun langsung melumpuhkan Lirim dan langsung membawa Lirim ke gerbang tempat biasa ia berpindah dunia. Dan ketika suling ajaib itu disatukan, terlihat gerbang yang berbeda pun terbuka, di mana gerbang itu adalah gerbang yang selalu diinginkan Lirim selama ini. Melihat itu, Lirim pun mencoba membujuk Lee Kon untuk masuk ke gerbang tersebut karena di sana ada kesempurnaan serta keabadian yang selama ini ia cari. Tetapi Lee Kon mengatakan jika tujuannya melakukan itu bukan untuk keabadian, karena dirinya tak membutuhkan hal itu, melainkan dirinya akan kembali ke masa lalu untuk mencegah semua yang telah Lirim perbuat. Tetapi di sana, Jo-young dan Shinjae meminta kepada Lee Kon untuk membawa mereka walaupun tak ada jaminan mereka bisa kembali dan diingat oleh semua orang. Tetapi Lee Kon menyuruh Shinjae melakukan sesuatu terlebih dahulu. Dan scene pun berpindah, terlihat Shinjae sudah berada di Republik Korea dengan membawa Lirim untuk diinterogasi di kantor polisi. Hingga tak lama, Jong-e pun datang dan menanyakan bagaimana Lirim bisa tertangkap. Tetapi Shinjae hanya terdiam karena tak mau memberitahukan rencana Lee Kon. Jong-e yang terus melamun karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Lee Kon, kemudian seorang diri mendatangi Lirim untuk menanyakan hal itu. Jong-e langsung bertanya di manakah sekarang potongan suling ajaib. Mendengar itu, Lirim dengan penuh emosi berkata kenapa orang-orang bertindak bodoh dengan membuang kesempatan. Setelah itu, Jong-e kembali menemui Luna serta membebaskannya lalu meminta Luna untuk menggantikan dirinya karena dirinya akan pergi ke suatu tempat dan kemungkinan tak akan kembali lagi. Ternyata, Jong-e sudah mengetahui semua rencana Lee Kon dan Jong-e ingin membawa Lirim pergi ke dimensi antar dunia untuk menyelesaikannya sendiri. Dan jika Jong-e tak bisa merubah takdir itu, maka ia berniat untuk mencari Lee Kon nantinya. Yang tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Shinjae, karena kemungkinan besar ia tak akan pernah bisa kembali. Tetapi Jong-e pun sudah membulatkan tekadnya dan memohon kepada Shinjae hingga pada akhirnya dengan berat hati, ia pun memberikan potongan suling ajaib itu kepada Jong-e. Di sisi lain, sebelum pergi, Lee Kon berpamitan kepada si nenek serta mengucapkan terima kasih atas apa yang telah si nenek lakukan padanya. Dan tak lama, Lee Kon ditemani Jo-young sudah berada di masa lalunya. Sebelum insiden pengkhianatan itu dilakukan, terlebih dahulu mereka melumpuhkan anak tertua pamannya yang nanti akan membantu Lirim kabur. Bersamaan dengan itu, Jong-e sudah berada di dimensi antar dunia bersama Lirim dan mengatakan tujuannya kepada Lirim jika Lee Kon gagal maka dirinya akan melenyapkan Lirim di sana menggunakan sebuah senjata. Lirim pun malah tertawa karena di dimensi ini senjata tak berpengaruh karena apapun itu semuanya akan terhenti.
Tapi dengan penuh keyakinan, Jong-e tetap meyakini rencananya itu. Kembali kepada Lee Gon yang langsung melakukan aksinya bersama Jo-young untuk melenyapkan Lirim. Akan tetapi tak seperti yang mereka kira, takdir pun sedikit berubah ketika Lee Gon kecil tak menghunuskan pedang yang ia genggam untuk memotong suling ajaibnya. Hal itu membuat potongan suling ajaib yang dipegang oleh Jong-e seketika menghilang. Melihat itu, Lirim meyakini jika takdir telah berubah karena dirinya di masa lalu mampu mendapatkan suling ajaib sepenuhnya dan mengatakan jika potongan suling ajaib yang dipegang Lee Gon pun sudah lenyap. Sementara Lee Gon yang melihat itu kemudian berusaha mengejar Lirim sementara Jo-young menyelamatkan Lee Gon kecil. Saat Lirim akan memasuki gerbang antar dua dunia memakai suling ajaibnya, tiba-tiba saja Lee Gon datang dan langsung membunuh Lirim di sana. 저기 이림. 내가 너 대체 누군데? 나는 대한제국 황제이고. Bersamaan dengan itu, Jong-e pun mencoba membunuh Lirim yang berada di depannya walaupun pada awalnya senjata yang ia gunakan tak berfungsi. Tapi dengan ajaibnya, ia pun berhasil membunuh Lirim. 예, 보는 재미는 있다만. Setelah itu, scene kemudian berpindah kepada si bocah misterius yang tiba-tiba saja menjadi dewasa, di mana ia mengatakan jika sekarang gerbang antar dunia akan segera tertutup. Setelah itu, kehidupan orang-orang yang Lee Gon kenal serta berkaitan dengan Lirim pun langsung berubah. Seperti si wanita yang memiliki wajah sama dengan ibu Lee Gon yang selalu tersiksa, kini dirinya terlihat hidup bahagia. Dan Shinjae bersama ibunya saat akan melakukan bunuh diri kali ini bukan diselamatkan oleh Lirim, melainkan paman tertua dari Lee Gon. Sedangkan Jong-e sendiri bisa kembali ke dunianya dengan semua ingatan yang tak hilang sedikit pun. Tetapi kehidupan yang harus dijalani Jong-e sedikit berbeda karena Shinjae tak lagi ada di dunianya. Serta Jong-e malah bertemu dengan orang yang memiliki wajah seperti Lee Gon, akan tetapi orang tersebut tak sedikit pun mengenali Jong-e, membuat Jong-e terus berharap agar Lee Gon segera datang. Ternyata Lee Gon hampir setiap hari berusaha menemui Jong-e, namun ia malah datang ke dunia berbeda, yang di sana setiap wanita yang memiliki wajah dengan Jong-e tak sedikit pun mengenali Lee Gon. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil datang ke dunia Jong-e yang membuat Jong-e pun sangat bahagia. Dan drama pun ditutup dengan Lee Gon yang selalu bepergian ke dunia berbeda setiap pekan dengan Jong-e untuk berpacaran. 자넨 왜 울지? 온 거야. 사는 동 대로 아련한 척.